Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda sekalian, ini kebanyakan sih bunda-bunda ya, yang ayah beberapa aja, termasuk hostnya. Hostnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eh, Terima kasih ayah dan bunda sekalian sudah berkumpul pada pagi hari ini di acara isi baby webinar Exciting Parenting Series yang kali ini akan membahas seputar, kalau tema umumnya kita sering menyebutnya speech delay ya. Anakku belum bisa ngomong, ini perlu terapi nggak ya? Nah, ini kita akan membahas seputar deteksi dini speech delay, lalu nanti stimulasi yang bisa dilakukan dan pilihan-pilihan terapinya. Nah, bersama narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, Mbak Diah Rufiandri, Sarjana Psikologi, Magister Pendidikan, CHT itu Certified Hypnotherapist ya Mbak? Betul sekali. Iya. Nah, beliau ini owner dari Gikoku Islamic School, layanan psikologi dan tumbuh kembang. Dan tumbuh kembang daycare. Keduanya berada di daerah istimewa Yogyakarta ya. Kalau saya sebut Jogja nanti kurang tepat karena sebenarnya di Sleman ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, beliau juga Betul, betul, betul. penulis dari beberapa karya nih. Sebentar nih saya soalnya nyambi-nyambi. Ada yang masuk ke room sebentar. Nah, karyanya beliau nih kumpulan dongeng anak seru, Totol Kepik dan Usus juga khusus. Bunda Hebat Berbagi Parenting yang bertajuk apa? Sibling Rivalry. Rivalry. Ya. Rivalry, persaingan Persaingan antara teman apa saudara ya, saudara. saudara Betul sekandung sekali. ya. Oke, menanti kata, melukis pelangi, lalu ada juga Daddy Daycare. Tips mencari daycare yang homey dan tepat. Nah, kami sendiri, nama saya Landes, saya perwakilan dari Isi Baby Ren. Jadi Isi Baby Ren ini mungkin kalau pengantar kami adalah usaha jasa persewaan perlengkapan bayi dan mainan anak. Saat ini kebetulan Isi Baby Ren sudah hadir di beberapa kota di Jawa Tengah dan DIY, di Solo, Semarang, Tegal, kalau di Jawa Tengah, di DIY, di Jogja lah kita sebut begitu. Nah, kebetulan cabang kami di Jogja ini dibantu, dipegang oleh suaminya Bundi nih, suaminya Mbak Upi di tumbuh kembang daycare juga site-nya ya, bertempatnya seperti itu. Nah, sebentar kita cek dulu. Bentar kok Mbak Diahnya terputus. Nah, sebentar ya, kita admit lagi. Oke, nanti untuk sesi pada pagi hari ini saya izin juga ke teman-teman untuk merecord. Jadi nanti sesi ini akan direkam, insya Allah nanti rekamannya akan kita upload juga di YouTube channelnya Isi Baby Red, seperti itu. Nah, nanti sesinya adalah sharing dari Mbak Diah, dari Bundi, nanti seputar topik yang tadi saya sebutkan, seputar speech delay. Lalu teman-teman, ayah dan bunda bisa juga nanti mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan nanti bisa diajukan via kolom chat, via feature chat yang ada di Zoom. Jadi nanti bisa diketik di situ, atau nanti kalau memang mantepnya ayah dan bunda mau bertanya langsung, nanti bisa menggunakan feature raise hand, nanti mungkin kalau memang ada jeda atau nanti di akhir sesi, nanti kita bisa buka sesi untuk penanya yang mau langsung menanya secara audio dan visual. Seperti itu. Nah, ini tanpa berlama-lama, karena sudah jam 10, biar waktunya efektif juga, biar mungkin banyak yang bisa di-sharing dan didiskusikan. Nah, waktu dan tempat langsung saya serahkan ke Bundi. Ya. Ini langsung saya buka presentasinya kah? Iya, boleh. Sebenarnya saya pengen nyapa dulu, boleh? Oh, boleh dong. Oke, selamat pagi semuanya. Boleh mungkin semuanya dibuka dulu Ya, ininya. boleh dibuka mikrofonnya. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, bunda-bunda dan ayah yang Selamat beberapa pagi. ini.
Oke, sebelum ke materi, mungkin bisa ini ya kenalan dulu seperti yang sudah disampaikan oleh host tadi, Mas Landes. Dia Rufiandri nama saya, tapi saya lebih akhir-akhir ini sering dipanggil Bundi gitu. Jadi mungkin singkatannya Bunda Diah, jadi lebih enak aja. Gitu. Bisa sapa saya Bundi aja. Kemudian adakah yang dari Jogja ini? Mungkin bisa ketik tuh di kolom chat Oh dari iya, mana betul hadir nih, gitu ya. chat, hadir. Biasanya begitu. Boleh Iya, ketik betul. domisilinya nih yang hadir Iya, pagi ini dari Chatnya mana. disable, maaf. Oh, disable ya? Kayaknya bisa ya. Sebentar. Coba oh teman. Semarang. Semarang. Pusatnya isi baby ini. Iya. Oke. Ini Kemarin sih sambil ya. saya lihat yang paling jauh ada pendaftar dari Flores ya. Flores, Masya Allah. Iya, cuman nggak Lintas tahu ini pulau. dari Betul sekali. Maumere ya. Ada yang dari Wow. Maumere, ada yang dari Bali Wow. juga, ada yang dari Pontianak. Masya Allah, banyak sekali. Alhamdulillah. Ini sambil ngecek ini bundanya on nggak nih? Nanti saya nge-share materi pas nggak ada yang on lagi kan biasa ya minggu-minggu gini mungkin disambi masak, ngomong. Iya, gitu. iya. Gitu. Jadi sambil ngecek gitu biasanya Mas Landes ya. Betul. Oke, saya mau bertanya dulu ya. Ini kan kita mau membahas tentang speech delay. Nah, saya mau membahas kebutuhan dulu. Nah, apakah memang dari sini adakah yang memiliki putra yang memang mengalami problem sama atau yang kedua guru dari sekolah yang mungkin mengikuti ini untuk mengatasi ibaratnya sebagai knowledge ya untuk mengatasi nanti problem ke murid-muridnya. Nah, tadi pertama sebagai orang tua atau kedua sebagai guru. Boleh jawab di chat aja ya. Ya, jawab di chat mungkin ya. Yang kedua, chatnya belum bisa, maaf. Chatnya chatnya belum bisa ya? Mas host nih gimana? Sebentar. Saya sepertinya tidak mendisable chatnya. Atau mungkin lewat grup kali ya. Jadi kan ada link grup WA yang saya share juga via teman-teman. Jadi bisa boleh diklik atau dibalas lewat situ. Oh iya, betul sekali. Sambil buka ini berarti ya. Iya. Sekolah, TK, teman-teman. Sebentar, ini saya coba mute dulu. Bundi. Oke. Chatnya kayaknya masih belum bisa ya ini, Mas. Dari HP dari tempatnya Bundi belum bisa juga chatnya? Belum. Oh, ini sebagai orang di grup ya. Saya sambil baca sebagai orang tua. Ya. Kayak ada yang dari Purwokerto, Puerto Rico ini lebih jauh nih kayaknya Mas dari Flores. Sebagai guru, oke. Sebagai orang tua ada yang sebagai guru, alhamdulillah nih. Sebagai orang tua, ini malah kami di sini Mas. Banyak lagi typing. Ini sementara Zoom-nya di troubleshooting boleh menggunakan WhatsApp dulu ya. Oke, dari Purwokerto juga, dari Depok Sleman atau Depok Jawa Barat ini ya? Kalau Saya Depok juga di biasanya Depok Jawa soalnya. Barat. Iya, Depok Saya Sleman. Depok Orang Sleman. Depok Sleman jarang menggunakan istilah Depok. Betul. Sebagai orang tua di Bali, wah banyak. Sebagai orang tua sekaligus pendidik, oke. Yap, sebagai guru boleh sambil chatting. Nah, memang dalam 2 tahun terakhir ya, memang kami menyadari karena kami memang kan ada kebetulan memang membuka klinik tumbuh kembang gitu. 2 tahun terakhir terutama setelah gelombang pandemi awal itu memang sampai hari ini ya, maksudnya sampai kemarin ini memang banyak sekali dengan problem yang sama, memang speech delay awalnya gitu. Nah, ternyata setelah pemeriksaan seperti apa nanti kita akan bahas apakah murni speech delay, apakah memang anak-anak nih seharusnya kalau pandemi kan orang tua juga banyak di rumah ya mendampingi anak-anak, tapi kok malah banyak problem speech delay, why gitu. Saya yakin ini bukan sebuah tren, tapi ada something yang mungkin missing ya
ketika kita justru lebih banyak waktu di rumah, tapi kok justru sebaliknya, anak-anak kok kurang stimulus begitu. Ini ada yang mau cerita sedikit nih, boleh. Saya buka chatnya. Ini bisa ini ngirim di chat. Nah, Beberapa sudah ada yang enggak, terapi. tapi Oke. beberapa ada yang bisa. Mau cerita sedikit. Anak terakhir saya sepertinya telah berbicara, sudah umur 3 tahun. Oke, kemarin sempat terapi bicara di Mito Jiwa atau Semarang, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bicara. Nah, akhirnya di saat cuti terapi malahan ya, di saat jeda terapi malah dia kemudian bisa mengejar ketertinggalan di kemampuan berbahasa dan berbicara. Oke, ini sedikit share dari Bunda Putri ya. Ya. Oke, ini sudah dapat banyak nih sebagai orang tua, ada yang orang tua sekaligus pendidik. Oke, boleh di-share screen ya, Mas? Oh iya, boleh Dari di-share saya atau screen. dari host? Saya boleh. Oke. Ya, dari saya aja boleh. Oke. Sebentar. Suara tidak muncul dari tadi. Ada yang begitu, Mas? Ini, Mas, katanya? Ya, apakah ada yang tidak mendengar suara? Mungkin Zoom-nya bisa di-setting atau menggunakan device lain mungkin. Sepertinya kalau mayoritas sih aman ya. Cuman mungkin bunda-bunda Oke. yang ada kendala teknis mungkin bisa ganti device ya. Mungkin pinjam ayahnya atau sebaliknya. Bisa dilakukan. Oke, itu mungkin nyaman. Oke, terlambat bicara atau speech delay. Oke, next. Next. Saya. Ya. Nah, ini ada beberapa penyebab, kita lihat dulu gitu. Apakah benar anak-anak itu hanya murni karena kurang stimulasi ataukah seperti apa? Nah, ini penyebab terlambat bicara atau yang kita sebut speech delay ada beberapa hal. Nah, ini yang banyak sekali over gadget ini. Justru malah masa pandemi ini anak-anak secanggih orang tuanya dalam memegang gadget ya. Nggak dipungkiri juga memang dengan perkembangan teknologi yang pesat, meskipun kita udah sembunyiin tuh icon-icon apa YouTube sampai di mana gitu pasti ketemu deh ya kan, secanggih itu anak-anak kita sekarang. Betul sekali. Jadi mau nyalain TV mau disembunyiin dimanapun remote-nya bisa loh anak-anak tuh nyalain ya, karena mereka melihat dengan seksama bagaimana dan di mana menyembunyikan remote itu berada. Kemudian ada over gadget ini yang sekarang ini banyak keluhan ya. Kemudian gangguan pendengaran. Kita yang ke sebelah kiri dulu, gangguan pendengaran. Nah, ini biasanya memang bawaan dari lahir ada gangguan pendengaran ini, dan bisa dites itu biasanya kalau anak-anak di usia sampai 3 bulan ketika tidak merespon, misalnya dia nggak gampang kaget. Belum tentu kalau anak nggak gampang kaget terus ini ya ada gangguan pendengaran, tidak. Tapi nanti ada beberapa tes lain, seperti misalnya dia tidak merespon ketika kita memanggil. Biasanya kan kita, "Dede, Dede," anak kan sudah mulai ya, sudah mulai mencari di mana asal suaranya gitu. Bayi usia 0 sampai 3 bulan memang penglihatannya memang belum sempurna, tetapi dia justru mengandalkan pendengarannya. Jadi justru kita bisa ngecek itu di 3 bulan awal kelahiran. Kemudian, nah bilingual atau lebih dari satu bahasa. Nah ini biasanya kadang ada kaitannya juga dengan gadget. Karena kebanyakan video-video yang ditonton adalah berbahasa Inggris, akhirnya anak ini justru malah bingung bahasa. Di rumahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, tapi yang dia dengar lebih banyak adalah bahasa Inggris. Jadinya yang keluar adalah justru malah bahasa planet. Karena orang tuanya justru tidak fluent bahasa Inggris juga gitu. Akhirnya dia bilingual, lebih dari satu bahasa, tetapi justru disitulah letak bingung bahasanya anak. Akhirnya yang terjadi adalah terlambat bicara juga. Nah, kemudian sebelum kita ke bawahnya, kita ke kanan dulu, itu ada gangguan fungsi oromotor. Nah, ini juga biasanya kita bisa mendeteksi ini ketika awal-awal ibu-ibu mulai menyusui. Nah, apakah anak-anak bingung puting, apakah susah menghisap, itu biasanya di situ, gangguan fungsi oromotor. Kemudian kalau aman-aman aja nih, sampai usia sekian anak nggak ada masalah kok ngasihnya gitu, nggak ada masalah menyusuinya. Nanti kita lihat di masa-masa MPASI. Nah, di MPASI ini biasanya ada
beberapa hal yang bisa dijadikan patokan mulai terlambat bicara. Pertama, anak ngemut, lama banget makannya. Kemudian 2, lepeh. Suka melepeh. Lepehnya ini intensitasnya tinggi ya. Jadi meskipun sudah encer, meskipun teksturnya kita sudah sesuaikan dengan tahapan MPASI-nya, tapi dia kenapa masih ngelepeh? Jadi kayak ada penolakan gitu secara oromotornya. Kemudian yang pertama tadi ngemut ya, yang ketiga dia ini nampaknya cepet banget makannya, justru makan cepet tapi kayak tidak mengunyah. Nah, tidak ada gerakan oromotor yang terjadi. Jadi ini juga sebagai salah satu tanda. Jadi ada 3 ya. Anak ini ngemut lama banget, bisa sampai berjam-jam, sampai dia tertidur di kursi itunya, di kursi makannya itu juga ada. Yang kedua tadi muntah itu tadi, lepeh. Jadi seperti tidak bisa menerima tekstur-tekstur makanan meskipun kita sudah sesuaikan dengan tahapan MPASI-nya. Yang ketiga tadi adalah tidak ada seperti gerakan mengunyah. Ya, tadi ya. Jadi kayaknya anak saya cepat makannya. Oh, tapi ternyata setelah diperhatikan lebih dalam dia kayak nggak mengunyah. Jadi begitu masuk mulut, langsung ditelan. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tanda. Terus kemudian lingkungan lunak. Semua kebutuhan anak terpenuhi tanpa harus dia berkomunikasi. Jadi ibaratnya gini, kita tidak memberikan ruang atau memberikan kesempatan untuk anak menyampaikan apa yang dia inginkan. Nah, jadi kita ngerti nih tandanya, gestur tubuhnya apa ketika anak mau makan. Iya pastilah ya, orang kita memang 24 jam bersama anak. Jadi tanda ketika anak mau makan, mau minum, mau main, itu kita sudah tahu semua. Akhirnya, karena kebutuhannya semua sudah terpenuhi, tanpa dia berbicara, nah ini biasanya yang kayak gini anaknya menggumam. Dan kita sudah tahu, sudah bisa menginterpretasikan apa maunya anak. Jadi anak nggak ada kesempatan untuk berbicara, tapi ya udahlah, ngapain aku ngomong, karena semua kebutuhanku sudah ayah sama bunda atau siapapun yang ada di sekitar kita sudah tahu. Jadi nggak perlu dia ngomong, males jadinya. Oromotornya tidak bergerak, tidak mau ngomong ya, karena malas, udah terpenuhi semua. Kemudian, nah kita baru ke sini. Kebanyakan yang datang ke klinik itu adalah dengan keluhan yang sama, terlambat berbicara. Tetapi setelah kita cek lebih lanjut atau asesmen atau pemeriksaan, ternyata ada yang namanya gangguan seperti ini, ada ADHD, ada autisme. Nah, ini yang seringkali tidak dirasakan atau diketahui oleh orang tua. Jadi, gangguan pemusatan perhatian itu ada 2, yang dengan hiperaktif dan non. Kalau yang non itu anak terlalu pasif. Nah, pasifnya berlebihan. Kalau yang ADHD dengan hiperaktif ini yang energinya berlebih sampai kita aja udah tengah malam udah tidur, ini anak kenapa kok nggak ada capeknya, padahal nggak ada tidur siang. Dan dia tidur malam, udah tengah malam banget, bangunnya juga pagi, habis itu energizing pokoknya sepanjang hari. Bisa seperti itu, atau juga sebaliknya, yang hipoaktif atau non-hiperaktif. Jadi attention deficit disorder, dia hanya memang gangguan fokus aja tanpa disertai oleh hiperaktif. Nah, kemudian autisme ini mungkin yang lebih banyak diketahui ya. Sekarang ini, alhamdulillah sih, dengan berkembangnya sosial media, ibu atau orang tua juga warning, ini anakku kok nggak ada kontak mata, ini anakku kenapa kok ada perilaku stimming. Perilaku stimming itu kayak mengepakkan tangan, kemudian berputar, menjejer benda, suka melihat benda-benda berputar gitu. Dia autis nggak ya, kok belum ada ngomong. Nah, ini seringkali yang terabaikan gitu, adanya gangguan perilaku khusus seperti ADD, ADHD, atau autisme. Nah, yang terakhir ini mungkin yang banyak juga terjadi di masa pandemi ya. Jadi pengabaian atau kurang stimulus. Jadi sebenarnya ada nih sosok orang tua full di rumah, tetapi kenapa ya kok anakku tetap terlambat bicara? Nah, karena itu tadi pasti baliknya ke awal. Kalau nggak over gadget, juga ada pengabaian atau kurang stimulus. Jadi ya orang tua di rumah juga WFH dengan kesibukan masing-masing atau online shop dan lain sebagainya.
Nah, anak dibiarkan begitu aja. Jadi tidak ada komunikasi juga, tidak ada stimulasi lain yang nanti kita bicara di bawah juga ada beberapa stimulasi yang mendukung proses perkembangan bicara dan bahasa. Itu oke, boleh lanjut. Nah, sebenarnya bahasa ini juga tidak serta-merta anak tahu-tahu bisa ya. Cuman satu bayi yang bisa langsung berbahasa dan berbicara. Siapa itu? Adakah yang tahu? Nabi Isa. Nabi Isa. Nah, Nabi betul Isa. sekali. Betul sekali. Selebihnya, perkembangan bahasa pada individu itu adalah suatu sistem yang kompleks sebenarnya. Gitu. Jadi, pertama nih, ini dari usia 0 sampai kemudian ini adalah di 5 tahun pertama kehidupan ya. Jadi awal, memperhatikan dan mendengar itu tadi. Meskipun bayi itu penglihatannya belum sempurna, tapi dia mengandalkan banget yang namanya pendengaran. Nah, makanya tadi saya sampaikan, di 3 bulan awal itu kita sudah bisa mendeteksi apakah anak ini mempunyai gangguan pendengaran ataupun tidak ketika dia tidak merespon panggilan suara, dia tidak merespon ketika ada suara keras, atau tidak kagetan itu tadi ketika ada suara gitu. Jadi kita bisa amatin di 3 bulan awal tuh di sini. Memperhatikan dan mendengar. Anak-anak tuh meskipun masih monokrom ya, masih burem penglihatannya, tapi telinganya tuh selalu on. Nah, kemudian beranjak ke piramida berikutnya, itu bermain. Nah, dunia bermain tuh otomatis kita semua tahu ya, nggak ada yang nggak suka bermain. Apalagi anak-anak bisa 24 jam tuh bermain tanpa henti, ya kan? Nah, permainan ini sebagai media komunikasi otomatis, karena di dalam dia akan mengenal yang namanya kata benda, kemudian mengenal penyebutan warna, dia akan mengenal, oh, yang namanya bermain peran juga ada di situ dengan bermain. Kemudian dia juga bisa bermain 2 arah nih, misalnya dengan ibunya, dengan ayahnya di rumah, atau dengan temannya. Jadi itu memang benar-benar media komunikasi untuk anak dengan bermain. Sama halnya kalau orang dewasa, kita kan pasti senang ya, di usia kita yang segini aja kita masih suka main, apalagi anak-anak gitu. Kemudian di tahapan berikutnya adalah memahami makna kata. Biasanya ini sudah bisa dilakukan di masa pertumbuhan. Nah, itu sudah chatnya sudah nyala ya, alhamdulillah. Nah, memahami makna kata, ini mulai anak dari usia awal itu sudah paham gitu. Mama, Dede, dipanggil Dede, dia udah bisa nengok. Oh, aku tuh Dede toh. Oke. Oh, aku tuh siapa? Baby Bulet apa siapa gitu, panggilan-panggilan. Udah kasih nama bagus-bagus tapi panggilannya Baby Bulbul, saya apa-apa gitu ya. Aneh juga ya orang tua sebenarnya. Udah bingung kasih nama, panggilannya apa. Dikasih nama lain lagi. Iya, itu makanya ya. Padahal ngurus kakak juga nggak gampang sama akte gitu. Nah, dia sudah mulai memahami bahkan di usia awal kehidupan. Oh, ini mama. Kemudian oh itu boneka, itu guling. Dia sudah bisa memahami itu. Dan itu akan semakin berkembang ketika memang usia perkembangannya juga makin bertambah. Oh, ini toh yang namanya maem, ini yang namanya makan, ini yang namanya minum, tidur dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru ke tahapan berbicara. Ini biasanya anak mulai bisa ngomong meskipun baru penggalan depan itu mulai usia 9 bulan. Bahkan dari mulai usia 9 bulan, misalnya masih mom, papa, mama, baba, gitu. Jadi itu sudah bisa mulai menyebutkan dan memberi gestur. Misalnya kalau dia mau makan, dia pegang mulut. Atau kalau dia mau gendong, dia pasti seperti melambaikan tangan gitu ya, meraih tangan kayak gitu. Jadi itu termasuk gestur. Ini di piramida kuning yang 2 atas itu dari mulai 9 bulan bahkan sampai usia 5 tahun berkembangnya. Jadi mulai melafalkan ide secara rinci dan runut, itu paling tidak anak sudah bisa melakukan ini di usia 24 bulan atau 2 tahun. Misalnya, Dek mau mam. No. Gak mau bobo, misalnya kayak gitu. No bobo atau no maam. Dia sudah bisa. Dia bisa menjelaskan ide secara rinci dan runut bahwa aku nggak mau bobo, aku nggak mau makan gitu.
mama, dada, itu termasuk melafalkan gitu. Jadi ini akan berkembang makin baik nanti puncaknya di usia 5 tahun. Anak sudah bisa mendebat orang tuanya ya, bikin pusing ini. Kalau sudah bisa rinci runut menuntut, tadi ayah bilang mau beliin mainan kalau aku pinter ngapain, adalah itu sudah bisa. Jadi ini perkembangan piramida bahasa yang mesti kita perhatikan juga. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini apa lagi, Bundi? Wah, ini sebenarnya yang terjadi di dalam sistem syaraf anak nih dalam mendukung perkembangan bahasa. Sebenarnya kalau sensori integrasi ini tidak hanya untuk mendukung perkembangan bahasa, tetapi salah satunya adalah perkembangan bahasa dan bicara itu di sini. Mungkin ayah bunda yang anaknya sudah menjalani terapi, tidak pure terapi bicara kan yang dijalani, sudah pernah mendengar terapi sensori integrasi? Sudah. Nah, ya. Kenapa sih kok ada terapi sensori integrasi padahal kan anakku lambat bicara? Pernah nggak bertanya demikian ke terapis atau ke psikolog atau dokter anak yang memeriksa atau mendiagnosa? Iya, betul. Iya. Kita bertanya-tanya juga. Iya, kenapa gantian aku yang tanya? Kenapa kira-kira? Izin Karena Bundi. Iya, boleh, Ya. boleh itu. Boleh, silahkan Bunda. Ya, cuma sharing aja. Waktu itu sih anak saya memang diarahkan untuk izin saya tidak bisa menyalakan video ya Bundi karena Iya. untuk stabil internetnya. koneksinya, ya, Iya, tidak apa-apa betul. Bunda. Silahkan. Ya, kalau waktu itu anak saya memang disuruh terapi sensori integrasi itu karena untuk lebih ke fokusnya sih Bundi. Ya, betul. Oke, betul sekali. Salah satunya untuk fokus. Bukan fokus sama bahasa apa dong jadinya? Nah, kita bahas ya di sini ya. Nah, betul banget. Biasanya anak yang terlambat bicara, kemudian pure memang terlambat bicara atau speech delay murni, ataupun ada penyerta gangguan perilaku lain seperti misalnya ADHD, ADD, ataupun autisme, yang mungkin awal-awal kita nggak tahu ini kenapa ya kok terlambat bicara. Ternyata setelah kita asesmen ke dokter maupun ke psikolog, ternyata ada penyerta perilaku yang gangguan itu tadi, kalau nggak ADD, ADHD, atau autism ya. Nah, biasanya tidak murni hanya terapi bicara yang disarankan. Biasanya ada juga yang menyarankan terapi okupasi, terapi sensori integrasi, kemudian ada juga terapi perilaku, betul kan? Nah, itu kenapa sih, hubungannya apa gitu? Kok malah nggak disuruh terapi bicara, kenapa harus ngambil sensori integrasi dulu, atau okupasi dulu, atau kemudian terapi perilaku dulu? Betul, karena kita awal harus mengejar yang namanya fokus anak. Sebenarnya tidak hanya itu, ada fokus atau atensi, kemudian aturan, pemahaman terhadap aturan apa sih? Oke, kalau kamu belajar harus belajar, kalau kamu duduk, kalau kamu ambil harus ambil, dan lain sebagainya. Itu nanti tersaji dalam kurikulum terapi. Kemudian ada lagi satu, paham instruksi. Jadi ada 3. Di awal ini, kenapa kok nggak langsung disarankan terapi bicara? Atau kalau misalnya disarankan terapi bicara, pasti ada terapi yang lain. Itu karena mengejar 3 hal ini. Fokus atau atensinya, kemudian kepatuhan terhadap aturan, dan yang ketiga adalah pemahaman terhadap instruksi. Nih ya. Kenapa? Nah, kita lihat dulu di 4 level sensori integrasi. Kalau anak belum fokus, belum paham aturan, belum paham instruksi, mau kayak manapun terapis bicaranya, ba, mungkin ada yang terapis bicara di sini? Adakah? Boleh merespon, misalnya dari room ada yang berprofesi menjadi terapis bicara? Ada ya kayaknya. Nah,
itu anak nggak akan masuk gitu loh. Mental, karena dia belum fokus, dia belum paham yang namanya instruksi, dia belum paham terhadap aturan. Jadi mental semuanya. Nah, kenapa ada sensori integrasi, okupasi, dan lain sebagainya itu perilaku, terapi perilaku? Nah, ini untuk mendukung. Ternyata kemampuan bahasa dan berbicara anak tuh masih di atas ini loh. Mungkin terlihat di tanda biru yang atas, nah pojok kiri di dekat perseptual motor. Nah, ternyata ada banyak tahapan yang harus dilalui anak untuk bisa sampai ke kecakapan atau kemampuan berbahasa. Panjang ya ternyata. Iya, memang. Jadi anak itu juga banyak tuntutan kan ternyata gitu. Nah, pertama kita lihat dulu sensori taktil praba. Ini biasanya kita bisa mulai memberikan stimulus ini. Nah, yang kuning ini kita bisa memberikan stimulus sensori ini di usia 2 bulan. Makanya kenapa yang 3 tahun awal itu golden age banget. Jadi kalau misalnya ada yang terapi setelah 3 tahun tuh bukannya berat sebenarnya ya. Tetapi agak sulit mengejar ketertinggalan karena golden age-nya tuh di sini. Di usia 2 bulan atau 0 bulan ini sampai usia 3 tahun. Dan di sini kita mulai dari taktil atau praba. Dia mulai merasakan tekstur, dia mulai merasakan, makanya MPASI kan disarankan anak kalau bisa makan sendiri nggak apa-apa kok, biar dia merasakan berbagai jenis tekstur ya, entah itu lembek, entah itu kasar. Nah, itu di situ sebenarnya itu adalah penyusun susunan saraf pusat. Jadi itu mendukung perkembangan susunan saraf pusat. Kemudian ada yang lain, vestibular, itu keseimbangan anak. Mungkin ketika anak baru bisa jalan 12 bulan misalnya, di usia 14-15 bulan kenapa ya kok masih geleor, kenapa kok masih sering jatuh, kenapa kok masih sering nabrakin benda. Nah, ini mungkin ada something di sistem keseimbangan atau vestibularnya. Kemudian ada proprioceptif, itu adalah bagaimana anak menggerakkan badannya untuk melakukan sesuatu, misalnya menendang, misalnya melempar, nah misalnya mindahin barang, nah itu contohnya. Kemudian ada rasa, nah ini kita bisa tahu nih anak hipersensitif atau tidak nih di masa awal MPASI biasanya. Sering lepas, sering apa, ini ada kaitannya tadi, ada kemampuan oromotor itu tadi. Kemudian penglihatan. Penglihatan kita sudah tahu lah ya, dia bisa membedakan ayah, bunda, dan lain sebagainya. Pendengaran. Tadi seperti yang saya jelaskan, kita bisa mulai melatih ini dari usia 0 bulan, dan warningnya di usia 3 bulan ketika tidak merespons suara dan sebagainya. Kemudian penciuman. Gimana sih kalau untuk penciuman ini memang jarang ya anak-anak melibatkan ini, tapi biasanya dia udah bisa mulai tahu nih ketika awal kita kasih MPASI dan kemudian anak mulai Cek. Sorry, ini saya mengecek dulu apakah ada putus koneksi dari Bundi. Mohon bersabar sebentar, kita coba konekkan kembali ke beliau. Nah, sudah connect sepertinya. Oke. Santai, kita coba agak mengulang sedikit ya. Nggak apa-apa. Namanya online pasti begini. Betul. Kalau ada langsung tanya nggak apa-apa loh di chat. Oh iya, boleh di chat. Ini chatnya insya Allah sudah berfungsi. Sudah berfungsi ya, oke. Ya, jadi boleh sambil nanya-nanya juga. Jadi iya, tadi sampai mana ya? Nah itu tadi. Di masa asesmen ya, di masa asesmen sama dokter atau dengan psikolog, nah itu nanti biasanya ini dicek dulu. Kalau memang banyak yang masih belum pas atau belum lolos, biasanya memang akan disarankan yang namanya sensori integrasi. Dan ini ketika memang makin membaik, makin mengerucut, itu tadi tujuannya adalah nih nanti akan bisa mulai kestabilan postur, kesadaran dua sisi tubuh. Ini termasuk koordinasi mata tangan ya ketika belajar.
Kemudian motor planning itu berhubungan dengan proprioceptif ketika sudah baik. Jadi lebih presisi ketika melempar bola, ketika tracing dia makin presisi juga sesuai dengan titik-titiknya, nggak keluar garis kalau mewarnai dan sebagainya. Nah, kemudian ini biasanya kan di usia 1 tahun pasti ada nih. Kalau yang rajin ke posyandu nih pasti ada nih. Mana mata, mana hidung, mana rambut. Nah, itu mulai mengenali bagian tubuh itu bahkan anak sudah mulai bisa diajarkan dari usia 9 bulan sampai 1 tahun. Meskipun anak baru bisa menunjuk ya, mata mana mata, hidung mana hidung, nah kayak gitu. Jadi ini mulai nih, ini termasuk dalam pencapaian fokus, aturan, dan instruksi tadi. Kemudian naturalitas refleks. Nah, ketika misalnya dia mau jatuh, dia bisa posisi pesawat untuk menyeimbangkan badannya. Nah, ini termasuk dalam kecakapan susunan saraf. Kemudian kemampuan menerima input. Nah, ini terkait dengan kognitifnya ya. Jadi ketika dia dikasih tahu ini warna merah, oke, dengan berapa kali pengajaran dia sudah bisa, atau bahkan hanya sekali 2 kali melihat dia udah bisa. Gitu. Karena kemampuan fokusnya itu sudah makin baik, aturan dan instruksi sudah makin baik. Nah, di perseptual motornya perkembangannya ini di sini nih yang akan kita capai. Nanti yang akan mendukung di bagian biru ini adalah pencapaian yang kita bisa dapatkan output-nya itu nanti di bahasa dan bicara. Nah, termasuk salah satu itu. Jadi kenapa sih kok disuruh yang namanya terapi sensori integrasi, padahal kan anakku cuma terlambat bicara. Nah, karena itu tadi, betul. Tadi ada Bunda Erna yang sudah iya untuk meningkatkan fokusnya, betul sekali. Karena susunan saraf pusat ketika memang dia sudah terkoordinasi baik, nah ini tadi yang akan terjadi. Yang akan kita capai di 3 tahun pertama adalah kemampuan berbicara bahasa di level biru itu tadi ya. Oke, bisa lanjut slide-nya. Nah, hubungan sensori dengan bahasa ini tadi yang saya jabarkan. Ini yang lulusan psikologi mana nih yang angkat tangan nih? Boleh Lulusan nih, psikologi mana kayaknya nih? banyak juga nih. yang tenaga pengajar yang lulusan psikologi boleh. Iya, ini guru PAUD juga belajar ini untuk susun ini ya. Prosem, tujuan, sama KD-KD-nya itu biasanya ada loh kaitannya sama tahapan sensori motorik ini ya. Ini tahapan-tahapan psikologi dari sensori motor ya. Apa kaitannya sih dengan bahasa? Nah, ini dia. Kita cek. Di sensori motor awal, tadi yang ini ada kaitannya sama piramida di atas tadi ya. Kejelasan motorik gerak atau benda yang tampak. Nah, kalau PAUD ini ikut di inklusi. Oke, coba lihat. Saya mau lihat chat boleh ya? Boleh, Oke. silakan Bundi. Kalau PAUD ada, ini ikut di inklusi sama asesmen ABK masuk materinya. Nah, oke, kalau saya lulusan sejarah pendidikan dan usia dini Bundi. Oke, berarti belajar ini juga ya, selain yang lulusan psikologi, tahapan sensori motorik pada anak, perkembangan sensori motorik pada anak. Nih, di usia 2 tahun makanya kenapa nih? Biasanya bunda-bunda sudah warning nih kok belum ada bahasa, ya karena di sini kejelasan motorik awal di geraknya yang tidak tampak itu ketika dia tidak berkembang dengan baik adalah pada output-nya adalah pada bahasa. Nah, kok dia masih menggumam, kok dia masih minim kata-katanya, padahal dia udah 2 tahun gitu kan. Itu ada di sini. Dan nanti apa sih yang harus diperbaiki itu yang di piramida tadi. Yang di awal-awal seperti taktil, vestibular, proprioceptif itu. Itu ada kaitannya dengan itu. Ya, mungkin bisa ditunjukin lagi, Mas Landes. Selanjutnya ya? Yang tadi, yang piramida. Oh, yang tadi. Sensori. Okay. Nah, ini dia. Ini kenapa di sini nih? Ini tadi kesadaran geraknya belum. Jadi kesadaran sensorinya belum, makanya output-nya tidak nampak, yaitu di bahasa. Itu tadi. Lanjut yang tadi, Mas. Oke. Ya. Kemudian di tahap preoperasional 2-7 tahun, dia sudah mulai nih sudah bisa jadi demonstran ini ya. Di 2-7 tahun, ngeles, nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak ini juga, nggak mau itu. Tadi ayah udah janji ini, nah itu di sini. Dan jangan kaget ketika di tahap ini,
anak biasanya puncaknya tuh di usia 2-3 tahun ya. Anak itu pertama mungkin banyak mukul, banyak gigit, banyak jambak temennya. Nah, itu di situ. Karena apa? Dia sudah mulai egosentris bahwa aku juga harus melindungi diriku sendiri. Jadi sebenarnya itu adalah tahapan yang positif dalam proses berpikir, tapi jangan kebablasan karena itu juga negatif dari sisi apa namanya akidah ya atau apa ya akhlak ya namanya perilaku. Nah Perilaku gitu ya. simpelnya perilaku gitu. Tapi sebenarnya itu bagian dari perkembangan kognitifnya yang positif Mas karena dan bunda-bunda ya karena dia sudah paham bahwa aku harus melindungi diri sendiri gitu. Dan biasanya di usia ini anak juga jadi sering teriak itu tadi. Kok sering teriak ya? Kok jadi lebih cepat marah ya di usia 2-3 tahun. Nah, kalau di usia 3 tahun lebih atau 4 tahun dia masih kayak gini nih juga harus segera ditangani. Itu. Untuk kemudian di tahap konkret. Nah, di preoperasional ini anak-anak masih ini ya, berpikirnya masih apa yang dia lihat. Jadi kalau misalnya marah itu seperti apa? Kalau misalnya dia pergi seperti apa? Jadi dia belum bisa mengabstrakkan itu gitu. Jadi baru mulai di usia konkret operasional. Nah, di sini 7 sampai 11 tahun atau 12 tahun. Nah, ini sebenarnya kita nggak usah ke bawah-bawah ya, karena itu nggak ada kaitannya sama perkembangan bahasa. Karena kita fokusnya di sensori motor sama preoperasional aja. Gitu. Oke, next. Nah, tadi yang kita sebut sensori integrasi di sini itu inputnya awal kita pasti pakai yang namanya panca indera. Kita gunakan itu. Yang kita tahu 5 ya, padahal sebenarnya ada yang namanya hal lain ya, seperti keseimbangan itu juga, kemudian proprioceptif, kesadaran geraknya gitu. Nah, prosesnya adalah ya registrasi. Pertama kita perkenalan dulu, kemudian otak ini proses ini dalam artian bukan proses terapinya ya, tapi proses input di dalam kognitif atau di dalam otak gitu. Jadi baru masuk dulu, kemudian mengorientasi, oke ini ada stimulus apa ini? Ada kok bendanya ini kasar ya? Misalnya kita kasih contoh yang taktil ya, atau peraba. Ini kok kasar? Kemudian otak menginterpretasi. Karena ada stimulus juga, ini adalah benda kasar, misalnya dari terapis atau dari bunda. Kemudian otak menginterpretasikan, oke, ternyata yang seperti ini adalah benda kasar. Ternyata yang lengket-lengket ini namanya lembek atau lengket seperti itu. Kemudian execute-nya dia jadi tahu, oh ini adalah kasar, ini adalah lembek. Dan dia juga jadi tahu mana tekstur-tekstur yang dia tidak suka atau tekstur-tekstur yang nyaman dia pegang. Nah, ini dia output-nya di perilakunya, di konsentrasinya, termasuk yang mau kita capai adalah di bahasanya salah satunya. Kompleks motor skill itu ya berarti dia tidak gampang jatuh, dia menendangnya sudah presisi, dia naik tangga sudah sesuai usia, jadi nanti akan ke sana output-nya. Tadi, bicara saya terlalu cepat kah? Insya Allah aman. Nanti kalau cepat pun kan malah banyak waktu diskusi juga. Oke, siap. Wah, ini sudah banyak pertanyaan ya Mas Landes ya? Iya, ini soalnya ternyata banyak respon juga nih. Jadi, tapi kalau mau ditambah responnya juga boleh, silahkan. Nah, ini mau lanjut atau mau ngerespon? Kalian aja ya, jadi share materi, baru nanti kita sharing, discuss aja. Dari di akhir ya, oke. Oke. Lanjut. Nah, belum bisa bicara juga warningnya apa nih? Oke, next. Ini dia checklist ini Bunda harus tahu. Nanti kita share ya Mas ya di grup aja untuk ininya apanya materinya. Jadi ayah Bunda bisa menceklis sendiri nih. Sebenarnya kalau kita rajin posyandu tuh di buku pink kita tuh ada loh. Untuk warning sebenarnya ada, tapi kayaknya bunda-bunda sekarang jarang ke posyandu ya. Ayo siapa? Ya betul sekali. Bener apa bener kan gitu. Jadi sebenarnya kalau di situ tuh sudah ada. Ini tinggal yang saya rangkum adalah yang hanya bagian berbahasanya aja. Kalau di buku pink kita panduan sebagai ibu-ibu yang rajin ke posyandu ya. Itu kan banyak nih, tidak hanya ke rumah sakit Gang Gundi. Oh iya, periksanya ke rumah sakit betul. Ini ya, periksa rutin ininya ya, tumbuh kembang anaknya ya bagus kalau rajin ya. Kadang kita ke rumah sakit kalau anak baru demam 3 hari soalnya. Kalau bermasalah ya. Bener. Kuratif.
Betul. Di rumah sakit kan juga bayar. Sebenarnya ke Yandu kan gratis sebenarnya. Betul. Disangoni susu lagi biasanya. Susu sama ini kacang hijau. Kacang hijau. Masih sama. Ketahuan umurnya. Oh, masih ya? Masih Oh, masih sama. sampai sekarang ya? Betul, masih sama. Nggak tahu tuh anggarannya nggak berubah gitu ya. Nah ini yang dirangkum adalah yang bagian bahasa bicaranya aja. Kalau di buku Pink kan banyak dari motorik halus, motorik kasar, dari sosial, emosional, kemandirian. Nah ini dirangkum yang bahasa bicaranya aja. Ini Bunda-Bunda bisa cek nih langsung mungkin ke anaknya, mungkin ke anak didiknya ya. Nggak usah saya jabarkan satu-satu. Ini karena sifatnya lebih ke kasuistik ya masing-masing. Oke, lanjut aja. Nanti kita share kok, santai. Nah, ini dia. Yang screening aja ya. Ini mungkin kalau Bunda Guru bisa nih melakukan screening awal di sekolah atau bunda-bunda di rumah juga sama. Bisa melakukan screening awal di rumah. Itu tadi pakai kolom perkembangan bahasa tadi yang sudah dirangkum di halaman sebelumnya. Terus yang kedua ini buka lagi buku Pinknya. Nah, di situ ada kan. Tapi itu memang umum, tidak langsung saya rangkum di bahasa. Nah, ini ada juga yang namanya screeningnya apa saja. Pertama kita lihat tumbuh kembang. Tumbuh kembangnya dulu pasti ya. Entah kita mau pakai KPSP pedomannya atau Denver. Denver tuh biasanya kalau ke dokter sih. Ke dokter atau psikolog pakainya Denver. Jadi di situ nanti juga sebentar mungkin saya bisa tunjukin aja ya. Ntar tak tutup sebentar ya, tak cari. Oke, siap. Baik, Ayah dan Bunda, semisal ada pertanyaan silahkan utarakan atau ditulis di kolom chat Zoom-nya ya. Insya Allah sudah berhasil di-on-kan tadi. Mohon maaf juga kalau ada beberapa kesalahan teknis atau kendala teknis dari webinar ini. Ini sembari kita menunggu Bundi mencari dokumen yang mau beliau share. Iya, gini aja. Adanya print out, jadi mungkin bisa ditunjukkan. Sebentar ini Kelihatan tak kan stop kalau share. saya ini? Ya kayak gini. Ini Denver. Sudah pernah melihat? Oke. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, berarti harus background-nya ini. harus di Tak off-kan matiin ya. ya. Meeting setting ya. Ya, di meeting setting background, lalu background-nya di none. Background and effect. Oke, non dulu. Oke, nah ketahuan saya di mana. Abaikan ya yang di belakang pokoknya. Nah, kayak gini nih. Sudahkah pernah melihat Denver? Biasanya yang melakukan asesmen di rumah sakit atau dokter, biasanya lembar ini tuh dibawa pulang. Itu apakah isinya? Dan menjelaskan tentang Banyak apakah? sekali. Wah, kalau kita menjelaskan isinya kayaknya jadi satu pelatihan membahas Denver. Ya pokoknya sekilas kayak gini Denver ya. Ini biasanya umum dipakai psikolog sama dokter di rumah sakit. Ya, gitu. siap. Ya isinya sih saya kasih tahu aja ya. Aspeknya ya motorik kasar, kemudian bahasa, perilaku adaptif atau motorik halus, kemudian personal sosial. Jadi ada 4 aspek itu gitu. Ini untuk melihat tumbuh kembangnya. Saya balik lagi kayaknya pasang ini ya Mas, background ya. Iya, boleh. Oke, sudah? Ya. Lanjut ke yang tadi. Nah, sudah tumbuh kembangnya dicek, tahapannya itu dulu, baru nanti ketahuan. Oke, ternyata memang ada yang namanya diskrepansi dari skor bahasa. Baru kita akan, ternyata tidak hanya bahasa, ternyata di motorik halus dan kasarnya juga bermasalah. Ternyata di personal sosialnya juga sama. Baru itu tadi yang namanya kenapa kok dokter kok nyuruh aku sensori integrasi, nyuruh aku kok terapi okupasi juga, nyuruh ke terapi perilaku. Nah itu dia, karena memang dari hasil pemeriksaan tidak hanya murni speech delay, tetapi ada perkembangan lain yang juga terlambat. Itu tadi, makanya kok bahasanya belum keluar gitu. Nah, baru setelah ini dari Denver ini nanti juga ketahuan nih. Ada yang namanya tes perilaku khusus di dalam Denver itu. Tapi tidak di situ tesnya, hanya di situ nanti diketahui, oh ini ada kecenderungan bahwa anak ini memiliki
Gangguan perilaku khusus apa saja? Nah, ini ada yang namanya autisme, kemudian ada yang namanya ADD atau HDHD. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan anak terlambat bicara. Karena memang di susunan, kalau kita ngomongin susunan otak, nanti Bunda boleh googling ya, saya nggak ahli di situ. Tapi intinya di otak kecil itu ada yang sedikit konslet gitu. Makanya kenapa stimulus bahasanya tidak masuk, tidak bisa terolah dengan baik. Demikian. Kalau mau lebih lanjut saya kurang paham karena itu mungkin bagiannya apa namanya dokter saraf ya, atau ketika pemeriksaan otak kayak gitu ya. Nah, saya ke tes perilakunya aja karena ini bagian saya. Nah, kemudian ada yang namanya tes perilaku apa namanya khusus, itu autisme atau ADHD. Biasanya kalau autisme kita normally pakai CHAT atau MCHAT, itu sebenarnya sama, tapi MCHAT itu modifikasinya. Jadi perbaikannya dari item-item yang ada. Kemudian kemudian di ADD atau HDHD kita pakai yang namanya GPPH atau BRS, Behavioral Rating Scale. Itu atau gangguan pemusatan perhatian hiperaktif atau non hiperaktif gitu. Itu nanti juga diketahui, oh ternyata dia terlambat bicara itu karena ada autismenya, skala ringan, skala sedang, ataupun skala berat. Atau mungkin ternyata ada penyertanya, yaitu ADHD-nya. Kenapa makanya anak ini terlambat berbicara. Yang terakhir yang dites, ini yang kaitannya erat banget dengan yang namanya bicara, adalah tes pendengaran dan tes oromotor. Nah, mungkin ada yang sudah pernah anaknya ikut tes BERA atau sudah mendengar tes BERA. Itu tes pendengaran. Jadi tes BERA, tes pendengaran. Jadi biasanya anak akan di anestesi atau apa namanya bius total, nanti dia akan dipasangin alat-alat gitu. Nah, nanti untuk diketahui apakah memang bermasalah pendengarannya atau tidak gitu. Kalau biasanya kita periksa di rumah sakit, itu rangkaian tes ini ada semua, sampai ke BERA tesnya. Meskipun tidak dalam satu hari penanganan ya, biasanya untuk BERA tes atau MRI-nya itu nanti beda hari kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang otomatis tes bicara harus kita lakukan. Ini biasanya dilakukan oleh terapis bicara. Apa saja yang dilakukan nih? Banyak nih itemnya. Wah, ini udah tak rangkum. Nggak kelihatan lagi ya? Nggak kelihatan lagi. Ini ada yang namanya tes vokal tadi yang saya contohkan. A, I, U, E, O, kayak gitu. Jadi terapis bicara pun juga harus mencontohkan bahwa apa namanya pelafalan A, I, U, E, O itu harus benar-benar kayak gitu. Jadi kayak vokal kalau kita mulutnya lihat. Ya. Betul. Kemudian ada lagi tes apa namanya huruf atau konsonan yang hampir sama bunyinya kayak B, D, F, V, M, N, S, Z, K, H, kayak gitu-gitu juga ada. Tapi untuk anak yang sudah mulai ada verbalnya, ini ya tes vokal ini. Kalau belum ada verbalnya sama sekali, kita cek oromotor yang lain dasar seperti menjilat, bukan menjilat ini ya atasan atau menjilat ini ya, menjilat, ya. mengeluarkan lidah dari depan atas, depan bawah, kemudian samping kiri kanan dan memutar. Nah, sorry. Jangan buru-buru. Belum mau ke scroll. Oke, lanjut. Jadi kita mau kasih es krim ke anak itu nggak apa-apa loh sebenarnya. Sambil kita melatih oromotornya dia dalam menjilat. Jadi ini menjilat dalam artian menjilat lidah ya, bukan menjilat itu ya. Gitu. Jadi itu sebenarnya bagus untuk melatih oromotornya dia gitu. Kemudian menggembung. Tiup balon nih biasanya, tiup bubble nih latihannya. Sama kalau untuk area oromotornya sama, depan atas, depan bawah, samping dan memutar. Jadi latihannya biasanya nanti tadi ada yang tanya juga kan, lalu latihan apa yang bisa dilakukan di rumah? Nah, nanti kita bahas satu-satu. Kemudian meniup. Nah, tiup ini sebenarnya simple ya buat kita yang bisa, tapi buat anak yang memang ada gangguan oromotor itu tuh luar biasa susah. Meniup cukup. Menyedot bukan ngedot ya, tapi nyedot.
Nah, bukan ngedot, berbeda. Itu menyedot itu juga termasuk dalam kemampuan oromotorik dasar. Sudah bisa belum dia nyedot pakai sedotan, pakai apa yang jelas bukan ngedot ya, karena itu menghisap. Beda dengan sedot ya. Kemudian ada lagi tes retraksi, protusi apa lah gitu ya. Retraksi itu sebenarnya cuma kayak senyum aja. Oke. Jadi bagus loh, senyum itu bukan cuma ibadah, ternyata itu juga mendukung yang namanya oromotor. Nah, Oke, ya. kan sederhana sebenarnya, nanti latihan di rumah juga sederhana banget. Kemudian protusi. Protusi itu apa ya? Tolong jangan diplesetkan. Protusi. Ya. Itu juga sederhana sebenarnya, kayak monyong. Nah, simple. Monyong aja sebenarnya, tapi ternyata itu sangat mendukung oromotornya. Itu beberapa tes yang dilakukan di Wicara, termasuk klasifikasi kata benda. Jadi ada beberapa tes oromotorik yang bisa dilakukan. Oke, lanjut. Itu screeningnya ya. Nanti baru ketahuan di situ diagnosanya apa. Oke, dia memang terlambat bicara, tapi biasanya yang akan ditangani di awal justru bukan terlambat bicaranya, tetapi perilaku yang menghambat dia untuk terlambat bicaranya itu. Seperti misalnya, oh ternyata ditemukan autis, ternyata ada ADHD atau ADD, ternyata ada gangguan pendengaran. Itu dulu PR-nya yang akan diterapi atau ditangani dulu atau diintervensi dulu sebelum ke problem speech-nya atau keterlambatan bicaranya. Nanti kalau nggak diobati dulu, ibaratnya demamnya gitu, nanti dia nggak akan sembuh tuh yang lainnya. Nggak akan mulai berkembang tuh bahasanya gitu. Nah, ini tadi kalau kita ngomongin soal autisme sekilas, itu kecurigaan awalnya di mana nih? Biasanya kontak mata kita sudah tahu ya. Saya yakin Buddha-Buddha di sini juga sudah tahu autisme itu adalah tanda awalnya tidak ada kontak mata. Kemudian bahasa reseptif dan ekspresif. Reseptif itu adalah anak memahami apa yang dibicarakan orang lain, tetapi dia minim di bahasa ekspresif. Ekspresif itu adalah dia mengungkapkan kembali atau menjawab, atau berkomunikasi itu adalah bahasa ekspresif. Nah, biasanya banyak juga kasus speech delay murni, anak ini paham yang kita omongin, dia paham kok disuruh A, B, C, dia paham gitu. Tapi kenapa kok nggak segera mengekspresikan atau menjawab, dia nggak segera ngomong. Nah, itu dia. Kecurigaan awal untuk speech delay. Kemudian ada gangguan penyerta tadi yang saya bilang. Apakah memang ada autisme, ada ADHD atau ADD yang memang harus diobati dulu sebelum kita ke yang namanya bahasa dan bicara, gangguan bahasa dan bicara. Oke, next. Nah, home therapy, ini siapa nih yang pengen tahu? Pastinya banyak ini. Pastinya. Hanya sebenarnya kita hanya perlu meluangkan waktu, harus gitu. Nggak lama sebenarnya latihannya gitu. Nah, ini kalau terapi perilaku dasar sebenarnya kalau memang ada penyerta ya, tadi misalnya fokusnya kurang, kotak matanya rendah, misalnya terus ternyata ada autisme, ada ADHD atau ADD, itu memang harus terapi perilaku dulu atau terapi sensori integrasi seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk apa? Ini tadi. Nah, ada kontak mata, instruksi, aturan. Nah, kontak mata itu termasuk fokusnya ya. Jadi ada 3 hal ini yang mau kita capai. Benar kata Pak Dokter tadi, ada kontak mata atau fokusnya, kemudian instruksi. Paham nih kalau misalnya ambil tuh seperti itu. Oke. Aturan juga demikian. Oke, adik duduk. Oke, lihat, ambil. Nah, itu beberapa instruksi yang biasanya ada di terapi perilaku. Nah, yang bisa dilakukan di rumah apa nih? Mengubah pola komunikasi otomatis, bicaranya on point, tegas, tidak usah memborong. Jadi kita ngomong borong panjang itu udah sama bapak aja, sama suami, sama tetangga, lagi rumpi sama peers gitu. Tapi kalau sama anak, kalau memang sudah ketahuan nih, oke, kayaknya ada keterlambatan nih, gitu. Jadi nggak usah borong katanya. Jadi adek, ambil, adek, makan. Kalau perlu nggak usah pakai adek malahan, langsung nama anak aja. Gitu. Jadi misalnya siapa namanya? Salsa, makan. Nggak usah borong. Salsa makan, ayo ini bandengnya nanti segera ini nanti apa gitu, nggak usah. Jadi salsa makan, silahkan duduk. Gitu. Jadi tidak usah memborong, tapi on point, tegas. Kemudian beri kesempatan, misalnya Salsa mau makan apa?
kasih jeda. Kalau dia belum jawab sampai kira-kira 3 detik, makan ikan, makan telur. Nah, jadi kasih kesempatan anak untuk jawab. Telur, ikan, nugget. Nah, ketika memang sebenarnya Bunda udah tahu nih, dia bakal pilih telur, karena dia sukanya telur. Tapi tetap berikan kesempatan untuk memilih. Meskipun kita sudah tahu jawaban anak bakal milih telur. Gitu. Tetap kasih pilihan. Nugget, telur, gitu. Jadi tetap ada kesempatan anak untuk memilih dan menjawab sendiri. Nah, otomatis kalau gadget ini harus ya. Sebenarnya gadget tuh bagus loh, tetapi ada aturan pakainya dan harus didampingi. Karena gadget kan sifatnya hanya satu arah ya. Tidak ada komunikasi. Nah, kebanyakan anak-anak diberi gadget itu tanpa aturan dan tidak didampingi. Gitu. Sebenarnya gadget tuh bagus. Di sana anak-anak tuh juga bisa nambah kosakata, menambah knowledge baru yang tidak didapat di rumah gitu. Tapi kebanyakan ya itu cuma dibiarin aja sampai berjam-jam, nggak didampingi gitu, nggak ada aturan pakainya. Jadi itu yang menyebabkan anak akhirnya terbiasa dengan komunikasi satu arah. Dia nggak perlu menjawab, tapi gadgetnya kan sudah memberikan semuanya gitu. Nggak perlu berkomunikasi, tapi dia sudah mendapatkan kepuasan dalam bermain, dalam melihat gadget. Ini yang salah sebenarnya. Kemudian harus ada konsistensi, continue atau berkelanjutan terus programnya, dan kukuh tuh artinya gini, gagal sekali tidak apa-apa, kita pasti bisa mencoba gitu. Yang namanya parenting itu kan nggak ada sekolahnya ya, jadi memang setiap saat itu belajar. Sebenarnya bukan anak loh yang belajar kalau kita ngomongin tentang pola asuh, tapi justru kita yang belajar dari anak, ya nggak sih? Betul. Ya, kita terus yang belajar, karena belum tentu anak pasti bukan belum tentu, tapi saya yakin pasti anak berbeda dari orang tuanya, anak berbeda bahkan dari kakaknya gitu. Bahkan kembar pun pasti punya kepribadian yang berbeda. Kemudian terakhir itu adalah terprogram. Oke, kita mulai bikin program. Pagi ini kita mau latihan meniup. Nanti 15 menit meniup. Habis itu kita mau latihan retraksi. Nah, kayak gitu. Itu nggak lama sebenarnya, cukup 15 menit meluangkan waktunya dalam sehari. Tapi konsisten, continue, dan kukuh melakukan. Kalau gagal, ya nggak apa-apa. Kita ulang lagi. Gitu. Dan kalah sama Oke, next. Kayaknya udah selesai. Ya, talk less, do more. Tapi yang jelas lakukan. Kalau memang sudah ada tanda-tanda dari Ananda, dari muridnya, ya segera lakukan screening awal. Kemudian tadi pencapaian perkembangan bahasanya di mana. Kalau memang dari situ banyak yang masih missing, ya udah kita segera lakukan aja, nggak usah nunggu-nunggu gitu. Lakukan stimulasi. Gitu. Nah, latihannya kayak apa? Ini saya boleh share dulu mungkin di grup ini ya, di grup WhatsApp. Ya, seperti apa sih gambaran latihan oromotor ya? Siap. Nih, saya berikan linknya. Boleh dibuka dulu. Oke, saya coba stop share dulu. Insya Allah. Nggak, saya nunjukinnya di ini aja. Biar dibuka masing-masing ya, kayak. Oh gitu. Oke. Share WhatsApp. Isi baby parenting. Nah, ini adalah latihan oral motor dan artikulasi. Latihan ini tidak hanya untuk anak-anak yang kelambat bicara, tetapi juga dengan gangguan makan. Kayak tadi. Ngemut, ngelepeh, kok kayak nggak mengunyah. Nah, itu tadi itu bisa. Buat yang mungkin ada neneknya, kakek atau tetangga atau saudaranya yang mungkin susah bicara, ini juga bisa untuk latihan. Sederhana banget latihannya. Tuh. Oh iya, Mas Lenis bisa buka ini ya. Iya, bisa. Ya, ini salah satunya ya. Nanti ini protusi. Yang perlu dilakukan di rumah itu retraksi, protusi dulu aja, simple. Karena biasanya anak usia 2-3 tahun itu masih di situlah ininya, latihannya. Nanti mungkin secara mandiri bisa ayah dan bunda bisa ngecek video-video reference yang nanti mungkin bisa Bundi share ya di grup WhatsApp ya. Ini mungkin kita sembari diskusi kita coba bahas beberapa pertanyaan kali ya. Oke. Di kolom chat. Saya tutup bentar mau ini. Sebentar. Oke, saya
urutin dari atas nih, biar Boleh. nanti takutnya ada yang ke-skip. Sepertinya sebentar. Sudah bisa. Oke. Berarti tadi di sini. Budi, aman? Aman minum. Oke, minum dulu boleh. Ini Ya. dari Putih Mama Veta. Anak saya didiagnosis GDD. Oh, GDD, oke. GDD itu General Development ya? Global Delay Global Development. Delay ya? Ya. Oh ya, Development Delay. Sedang terapi bicara dan SI. Jangan lupa sharing bagaimana stimulasi di rumahnya ya Bundi. Oh, oke. Siap. Nanti untuk stimulasi di rumah mungkin akan di-share juga di grup ya. Anak saya usia, ini dari Bunda Nifa, anak saya usia 5 tahun belum berbicara, harus terapi. Lalu terapi yang tepat apa? Tadi sebenarnya ada sambungannya, sebentar saya cari kayaknya. Nah, bisa bicara cuma dikit, contohnya kecoa kalau melihat kecoa, seperti itu. Oke. Ya, jadi pilihan terapinya apa? Ini mau dibaca dulu semua atau ditanggapin Ini kayaknya ada satu-satu? yang familiar gitu sih, Mas. Ya, mungkin kita baca semua ya. Barangkali nanti ada yang sama, terus bisa Ya. terjawab sekaligus gitu ya. Bun, anak saya yang pertama 6 tahun, ini usia 6 tahun juga masih kesusahan merangkai kata. Jadi kalau berbicara suka kebalik-balik. Jadi, oh iya, oke. Terus Tantri, Bunda Tantri, salam kenal Bundi. Saya dengan Tantri di Bali, ya salam kenal Bunda Tantri. Ini anak saya usia terapi, sudah diterapi sejak 2 tahun ya, usia 2 tahun. Terapi awal SI, saat di usia 4 tahun masih dilakukan terapi SI dan diimbangi terapi bicara. Untuk perkembangannya sudah bisa bicara tapi belum begitu jelas. Tidak begitu jelas pengucapannya. Ada beberapa huruf yang belum jelas terucap. Untuk fokusnya sudah baik, namun belum sempurna. Sekarang anaknya usia 5 tahun 8 bulan akan sekolah di TKA. Mohon sarannya, sekiranya saya melakukan apa untuk perkembangan anak saya agar saat berbicara pengucapannya lebih jelas dan lebih fokus. Durasi ya. Oke. Perlu terapi apa perlu terapi lagi dan terapinya apa. Oke. Lalu ini ada juga yang usia 2,5 tahun didiagnosa autism low level dari Bunda Mirandia. Sedang terapi SI. Kebanyakan terapi SI ya. Bantu sharing ya Bundi, stimulasi apa di rumah yang sama tadi ya. Terlebih anak saya suka bosan jika mainannya itu aja. Oke. Mungkin itu dulu ya. Jadi tadi dia yang kelas 5 sudah diterapi sejak usia 2 tahun, ini usia 4 tahun masih terapi SI diimbangi bicara, belum jelas. Nah, nanti butuh terapi apa lagi. Jadi sebenarnya jenis-jenis terapinya kadang ya yang diminta informasi. Betul sekali. Nah, ini tadi kebanyakan juga tadi dirangkum stimulasi bicara di rumah apa yang bisa dilakukan ya. Ya, betul itu juga. Ya, banyak latihannya. Tadi sudah saya share untuk latihan oromotor, termasuk ini untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Tantri yang di Bali ya, yang sudah melakukan SI plus wicara, tetapi kalau boleh saya simpulkan itu artikulasinya belum jelas, ya kan? Ya, fokusnya huruf juga sama. Ya. Nah, ya itu sekarang masih terapi atau sudah berhenti ya Bunda Tantri ya? Sudah berhenti, Bundi. Oh, sudah berhenti. Oke. Jadi sebenarnya sudah pernah mendapatkan SI. Bunda di selama terapi mendapatkan record terapinya kan? Iya, Bundi mendapat recordnya. Oke, dapat record terapinya. Kemudian di situ apakah terakhir, biasanya ketika kita mau selesai program terapi kan kita diberikan evaluasi akhir ya. Mungkin di situ ada seperti rekomendasi apakah bagian mana yang sudah bagus, misalnya vestibulernya atau yang kurang di prosperionya atau di taktilnya, itu ada nggak Bunda? Ada kan? Nah, ada. Nanti, yang mana ini bagian mana ranah mana nih yang kurang? Nanti di situ
kita bisa menyesuaikan. Kalau misalnya tentang keseimbangan, ya kita banyakin latihan misalnya. Kita bikin sendiri di rumah tuh gampang Bunda sebenarnya. Kita gini aja, karena pertanyaan sebenarnya hampir sama ya, tentang stimulasi di rumah. Di rumah, Pertama ya. kita memang mencapai SI-nya dulu deh gitu sebelum ke tadi oromotornya. Karena Ya. ini untuk salah satu tadi meningkatkan fokusnya, atensi anak, kemudian paham dulu instruksinya gitu kan. Ya. Oke, pertama kita ke vestibular dulu deh. Latihan apa sih yang bisa dilakukan di rumah? Gampang. Pesawat, posisi pesawat. Kita main pesawat-pesawatan sama anak kita berdua. Angkat 1 kaki, 1 detik dulu. Kemudian 2 detik, 3 detik lama-lama, ayo kita lomba lama-lamaan nih sama ayah bunda. Itu vestibular. Ada lagi permainan lagi yang bisa dilakukan. Kita bisa kasih kayak plester di lantai. Nggak harus beli papan titian kok ayah bunda gitu. Yang punya aja source-nya yang ada di rumah. Kita kasih plester di lantai atau kita lihat ini deh, pakai spidol yang bisa dihapus untuk lantai itu kan, yang non permanen. Nah kita bikin garis. Kita mau melangkah di lantai ini sampai sana. Kita duluan ya. Yuk kita. Jadi anak nggak boleh lepas dari area itu. Jadi jalan lurus, kemudian nanti kalau sudah jalan lurus bisa berhasil, kita bikin trackingnya zigzag. Nah, anak harus melewati itu. Misalnya bisa divariasi dengan misalnya ambil bola sama masukkan bola. Dari ujung start sampai ke finish. Sambil memegang bola. Jadi ini ada 2 malahan. Vestibular sama proprioceptifnya jalan. Tambah lagi kalau bolanya Bunda tempelin kertas atau misalnya dikasih apa yang basah gitu ya, basah-basah. Itu malah sekalian 3. Taktil, vestibular, sama proprioceptif. Satu kegiatan bisa untuk beberapa. Tujuan sama manfaat. Itu untuk meningkatkan fokus banget. Kalau bisa dilakukan rutin. Latihan ini sebenarnya nggak perlu lama-lama. 15 menit aja udah cukup di rumah. Sehari sekali aja pagi atau sore udah itu sebenarnya cukup gitu. Kemudian ada lagi nih punya kursi kecil kan atau kursi apa aja di rumah. Nanti anak menyeberangi dari kursi ke kursi. Itu bisa untuk vestibular juga. Kalau proprioceptif latihan lainnya itu contohnya melemparkan bola ke keranjang, kemudian meremas kertas, itu juga bisa menjadi latihannya. Sebenarnya sederhana banget semua latihannya tuh. Taktil juga sama, main tepung. Tepungnya dalamnya kasih apa nih, bola, kasih pom-pom, atau kasih koin-koinan. Kita cari yuk, sambil belajar warna juga bisa. Ambil yang warna merah, ambil yang warna tepungnya, awalnya yang nggak usah dikasih air, lembek, jadi biasa. Kemudian lama-lama kalau anak udah bisa, kasih tekstur lembek. Jadi anak, apa sih ini? Dia baru mulai belajar yang namanya lembek. Nah, itu untuk latihan taktilnya juga. Kemudian latihan lain otomatis kalau kita ngomongin wicara tadi yang sudah saya share di grup tentang latihan oromotor. Nah, standarnya biasanya kalau di tempat terapi memang ada kaca. Jadi Bunda sama Ananda sama anak duduk bersebelahan, depannya kaca. Atau sekarang bisa pakai kamera HP, ya kan? Kamera HP-nya bisa kita pakai. Terus kemudian kita latihan dari mulai retraksi senyum. Adik, kita senyum bareng-bareng ya. Gitu. 1, 2, 3. Sambil ditahan. Yang ketiga sambil ditahan. Boleh kita praktekin bareng-bareng. Simple banget latihannya. Kemudian kalau anak sudah bisa, baru kita ke protusi, monyong. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Jadi anak sambil kayak kita sebut aja sebagai mainan pantomim atau apa nanti di kaca. Biasanya anak-anak suka banget kalau udah bagian itu. Latihan otor. Nah, sederhana. Itu dulu deh, retraksi sama protusi. Kalau Bunda sudah bisa ngajakin di rumah. Karena gini, kadang setting rumah sama setting di tempat terapi itu beda. Betul. Iya, kadang anak tuh lebih ngikutin yang di terapi. Kok nggak mau di rumah? Kenapa? Gitu kan. Iya, mungkin kurang galak. Tapi ada faktor juga nggak sih bahwa anak itu ada psikologis yang beda antara melakukan sesuatu sama bundanya dan orang lain?
Pasti. Itu sampai anak SMA aja juga masih kayak gitu. Enggak kayak gitu, mah. Di Iya, sekolah iya, kayak iya, gitu betul. gitu. Jadi segannya beda ya gitu. Iya, iya, Tapi iya. itu tadi yang saya bilang, 3K-nya tetap dipakai. Kukuh kalau gagal sekali ya nggak apa-apa. Kalau perlu pasti harus melibatkan ayah dong. Biasanya Ya, anak betul. lebih segan sama ayah. Ayo dek, gitu. Nggak apa-apa terancam sedikit nanti kalau udah enjoy. Dia Di ini bawah tekanan sedikit lah ya. dibatkan. Dia pasti mengikuti. Nanti kalau sudah bisa retraksi, protusi, nanti bisa ke gerakan lain. Nah, latihan lain yang tidak ada di video untuk bicara, ini juga bisa untuk memperbaiki artikulasi ya, seperti tadi yang problemnya Bunda Tantri, anaknya sudah SI, udah bicara, sudah bisa bicara, alhamdulillah, hanya tinggal artikulasinya, atau tadi yang ada bicaranya masih kebalik-balik. Nah, kalau kebalik-balik ini, ketika anak kebalik, kita bisa stop. Kakak bilang apa, mau makan, kadang makan mau telur, telur makan, apa gitu, kebalik-balik mungkin seperti itu. Ya. Jadi, kita perbaiki langsung. Oh, gitu ya. Kak, mau makan telur, langsung kayak gitu. Jadi ada tidak membiarkan anak terlalu lama dengan kesalahan Konsepnya itu ya. Betul. Karena kalau begitu ya menganggap apa yang dia bilang betul karena kan kita paham. Ya, betul. Gitu. Karena kita paham gitu. Dia menganggapnya itu betul gitu. Nah, ini tadi yang tidak ada video, salah satunya ada menjilat. Pertama menjilat. Bisa dengan es krim. Bisa dengan sendok dikasih madu. Biasanya anak lebih tertarik kalau ini. Atau bisa kita kasih pasta di sini. Ayo deh, pastanya dihilangin sambil kita di kaca itu loh, atau di HP pakai kamera. Ayo, 1, 2, 3, 4, kasih pasta memutar biar dia memutar juga lidahnya. Awalnya biasanya berat karena ngeluarin lidah aja susah. Males ya. Males. Jadi memang harus dikasih pancingan itu tadi. Biasanya anak suka benda manis. Atau es krim pasti mau. Kadang ada loh yang makan es krim tuh nggak dijilat. Tapi digigit. Bukan menjilat. Ya kan? Perhatiin aja. Kalau anak-anak yang terlambat bicara, itu nggak menjilat biasanya. Digigit terus dikunyah gitu ya. Betul. Biasanya dipotong ujungnya. Padahal itu popsicle kan sebenarnya untuk dijilat. Untuk dijilat gitu kan. Gitu. Itu bisa jadi tanda awal itu. Oke. Terus kemudian menggembung. Kita bisa pakai media plastik kiloan itu loh, yang 2 kilo atau 3 kilo. Kalau sekilo terlalu kecil, yang 2 atau 3 kilo. Itu sekaligus bisa untuk latihan meniup. Nah, 1 media, tapi kita bisa langsung dapat 2. Menggembung dan meniup. Kalau misalnya udaranya tidak masuk ke balon atau ke plastik, otomatis dia akan menggembung di mulut. Gitu kan anak? Itu sudah latihan oral motor. Kok nggak bisa lagi, dicoba lagi. Nah, ternyata lama-lama dia tahu nih celahnya. Gimana sih caranya udara yang di mulut ini mengalir ke dalam balon. Niup itu namanya. Nah, bisa pakai lilin. Biasanya suka kan, happy birthday to you. Tuh, ambil tiup lilin, tiup. Nah, kayak gitu. Jadi, hal-hal simpel aja yang bisa dilakukan di rumah tuh sebenarnya latihannya. Iya. Atau tiup kertas, tiup bola plastik itu yuk. Panjang-panjangan sama mama, treknya sampai sana kayak gitu. Baru kemudian retraksi atau protusi itu tadi. Itu bisa dilatih di rumah. Kemudian kalau sudah mulai ada kata, nah ini tadi untuk memperbaiki artikulasi dan kata-kata yang bolak-balik bisa ditambahkan dengan latihan vokal. A. Tapi harus tegas. A. I. 3 kali ucapkannya. U. E. O. Minta anak untuk mengulang. Kalau misalnya dari A aja anak nggak ini, ulang lagi. Memang seperti itu capeknya. Nggak jadi terapis bicara. Mungkin pernah mendengar ketika ayah bunda nganterin terapi ya, itu juga pernah mendengar yang kayak gini ya dari luar ruangan. Ih kok ngopo kok A, I, I, U, O, E, O gitu ya. Ini untuk nanti artikulasinya tuh biar jelas diucapkan. Kalau sudah A, I, U, E, O-nya sudah
keluar, sudah membilang, anak sudah bagus, termasuk juga pengolahan suara dan itunya, baru nanti ke BD, bola, dasi. Saya gitu. Jadi tidak hanya hurufnya, tapi dengan foniknya atau kata yang membentuk huruf itu. Ya. Kemudian M, N, makan, nasi, saya kayak gitu. Jadi ya banyak sih sebenarnya kalau untuk menu terapis bicara. Budi, ini coba saya review lagi. Tadi kan ada juga Bunda Tantri ini ternyata juga ada info bahwa pernah dideteknya itu ada faktor ADHD ya kalau anaknya. Oke. Lalu tadi ada Bunda Mirandi itu kan autism low level ya. Nah, Ya. itu apakah ada perlakuan khusus di perbedaan misalnya, oh ini ternyata ada apa ya berarti ya faktor penyerta atau pendampingnya apa gitu tuh Ya, nanti gangguan perilaku. gangguan perilakunya Ya. itu apakah ada perbedaan juga Tuh, perlakuan? beda, pasti beda. Jadi dia tidak akan disuguhkan oleh terapi bicara dulu. Oh, oke. Rekomendasinya adalah pertama pasti terapi perilaku atau okupasi, yang kedua sensori integrasi. Oke. Itu dulu. Jadi itu nanti sampai biasanya 12 quarter pertemuan pertama itu nanti akan diadakan evaluasi. Apakah tadi ya dari kontak mata atau fokusnya itu atensi dan instruksi sudah membaik atau belum? Kalau di 12 kali pertama belum ada ini, nanti lanjut ke 24 pertemuan. Biasanya idealnya 2 sampai 3 kali terapi seminggu. 2 sampai 3 ya. Nanti evaluasi. Jadi kalau misalnya 2 kali seminggu tuh idealnya emang 3 bulan sih. Untuk evaluasi, untuk screening lagi, apakah sudah membaik belum sih untuk fokusnya, untuk atensinya, untuk instruksi, kemudian paham aturannya kayak gitu. Kalau sudah membaik baru biasanya akan disarankan dengan terapi wicaranya gitu. Kalau biasanya memang harus melalui itu. Kalau nggak terapi perilaku atau okupasi, nanti ada sensori integrasi. Nah, kadang mungkin ada bunda-bunda yang bertanya, bedanya apa sih okupasi sama perilaku gitu kan, sama-sama semuanya membidik fokus, beda. Nanti kalau dari terapi okupasi, itu sebenarnya lebih membidiknya ke kesiapan belajar. Gitu. Oh, gitu. Ke kesiapan kemandirian atau bina dirinya. Nah, kalau perilaku itu murni pendekatannya psikologi perilaku. Jadi, ketika anak melakukan sesuatu, efeknya apa? Nanti akan di-reinforce atau dikasih penguatan. Makanya nanti yang output-nya yang diharapkan adalah dia adalah paham aturan. Kayak gitu. Paham bahwa ketika aku duduk, ya duduk. Kalau aku nggak duduk, konsekuensinya apa? Nanti anak akan paham selama dia mengikuti terapi perilaku. Itu ya. Gitu. Ini jadi lanjut ke mohon izin ya. Tadi kan mumpung ngomongin apa ya, kayak periode terapi dan sebagainya. Ini ada pertanyaan juga kan tadi dari Bunda Linda. Izin tanya, anak saya udah terapi wicara dan okupasi selama 4 bulan. Yang bertanya kapan waktunya untuk dapat konsul kembali. Dan ini kapan dirasa cukup ke terapi wicara dan okupasinya, karena masih bingung nih, lebih baik lanjut terapi atau langsung dimasukin misalnya ke kelompok bermain atau PAUD. Nah, itu comparable-nya gimana sih, Budi? Oke. Kalau boleh tahu selama 4 bulan itu berapa kali pertemuan berarti sudah? Oh iya ya, soalnya 4 bulan beda-beda intensitasnya ya. Betul. Boleh Bunda Indah? Jadi seminggu sekali dan 1 hari itu terapi wicara sama okupasi. Jadi langsung 2 kali dalam sehari. Oke, langsung dalam 1 hari. Masing-masing 1 jam sampai 1,5 jam. Seminggu sekali. Berarti kalau seminggu sekali dalam 4 bulan itu sebulan 4 kali, kali 4 baru 16 pertemuan, Bunda. Iya, betul. Iya, idealnya biasanya 24 kali pertemuan baru kita mengadakan screening lagi. Gitu. Makanya kalau 1 kali seminggu kayaknya mungkin intensitas per minggunya lebih diseringin kali ya. Kalau nunggu sekian bulan kan nanti kejar-kejaran sama umur anaknya juga ya. Betul. Ini biasanya disarankan setidaknya 2 kali seminggu gitu. Ya.
apa namanya, berarti kalau totalnya kan baru 16 pertemuan ya Bunda ya. Udah Kalau 4 bulan berarti. Oh ya. 4 kali 4 ya 16. 16. Nah, kalau sudah 24 pertemuan, monggo silahkan asesmen lagi atau minta ke terapisnya, entah itu terapis okupasi dan wicaranya, kita boleh loh itu untuk meminta evaluasinya gitu. Kita berhak gitu. Karena kadang ada beberapa lembaga center atau klinik tumbuh kembang itu dari awal tidak memberikan informasi kapan kita akan melakukan evaluasi dan screening lagi. Beda ya. Evaluasi itu adalah perjalanan terapinya, catatan terapinya, bagaimana perkembangannya. Kalau screeningnya itu seperti asesmen lagi, gitu. Seperti di Jadi awal waktu masuk gitu ya. betul. Apakah memang sudah ada perubahan dari fondasi tumbuh kembangnya? Kemudian apakah mungkin ketika memang ada perilaku penyerta, misalnya ADHD atau autisme itu tadi sudah ada perubahannya dan lain sebagainya. Nah, kalau evaluasi terapi itu beda lagi. Evaluasi terapi misalnya kan kita dikasih catatan nih. Biasanya di awal dikasih kurikulum kan bunda-bunda semuanya. Kalau yang sudah terapi. Iya, Bun. Ya, nah itu dia. Dari situ nanti evaluasi terapi itu dari situ. Kita dikasih kurikulum, nanti evaluasinya apa? Anak sudah dapat melakukan atau belum? Anak belum mencapai target. Nah, itu beda dengan screening. Jadi bisa kita nanti minta di setelah 24 pertemuan itu bisa. Dan sampai kapan? Nah, kalau misalnya kita problemnya adalah bicara, kita memang kayak butuh kesepakatan untuk diri sendiri ya. Oke, targetku sampai setidaknya anak sudah bisa ngomong deh gitu. Yang lainnya nanti akan saya teruskan di rumah. Itu juga nggak apa-apa. Kemudian ada lagi, kalau misalnya ternyata autism. Nah, autism memang waktunya yang diperlukan lebih lama. Targetnya kalau untuk autism adalah sampai anak bina dirinya tercapai. Jadi agak banyak ya. Bina diri itu banyak. Bina diri makan, bina diri berpakaian, bina diri dalam tidur, bina diri dalam kamar mandi atau kegiatan toilet, dan bina diri sosial. Banyak ya. Jadi memang lebih panjang kalau yang ada penyerta autismenya. Dan kadang kita bertanya-tanya, kok sudah sampai 6 bulan terapi, 1 tahun terapi, kenapa belum verbal? Ya itu tadi, kalau memang Bunda mau menjawabnya secara medis, itu nanti akan ketahuan bahwa memang di susunan saraf otak kecilnya ini ada, Yun Sewu kalau bisa saya bahasakan, ada saraf yang memang kayak kurang konsep itu tadi ya, ibaratnya mau stimulusnya itu mau masuk ke dalam amigdala untuk pusat bahasanya itu nggak bisa gitu, terhambat di situ. Itu karena memang seperti itu. Jadi memang butuh waktu lama. Kalaupun tidak verbal, tapi setidaknya anak sudah bahasa reseptifnya sudah dikuasai. Itu sudah baik. Meskipun dia belum ngomong, tapi dia sudah paham. Adek, tidak, no, adek makan, adek apa, dia sudah ngerti. Instruksinya udah 2 arah meskipun dia belum bisa mengekspresikan dengan kata atau verbal gitu. Kalau ADHD sampai kapan gitu. Nah, ini beda-beda lagi soalnya. GDD nanti juga beda lagi sampai kapannya. Jadi sebenarnya ini kasuistik banget. Kalau GDD itu sampai setidaknya motorik halusnya sudah sesuai dengan paling tidak mendekati dengan target perkembangan usia dia. Itu sudah oke berhenti. Kalau ADHD sampai setidaknya dia sudah bisa fokus deh gitu. Kalau ADHD dengan penyertanya ADHD, kemudian dia speech delay juga, ya udah Bunda yang membuat target sendiri bahwa paling tidak dia sudah kadang ada ADHD yang dengan gangguan tidur juga kan. Nah, jadi misalnya untuk membagi pola tidurnya, kemudian fokusnya sudah makin baik, kemudian setidaknya dia sudah verbal meskipun terbatas, oke nggak apa-apa. Ayah Bunda bisa mengajukan untuk stop terapi, karena balik lagi sebenarnya terapi itu kan balik lagi ke kemampuan ekonomi. Ya betul, kadang faktornya itu ya. Betul, ini saya nggak pungkiri karena memang di klinik juga sama gitu. Jadi kita kayak bikin akad gitu loh dengan orang tua, ini target yang kami berikan itu seperti ini, kurikulum dan target seperti ini. Kira-kira ini akan berjalan berapa lama gitu. Itu kita sudah berikan gambaran ke wali murid gitu. Bahwa nanti akan sekian bulan. Oke, kita 24 pertemuan, nanti ada evaluasi 1. 24 pertemuan lagi, kalau memang belum tercapai, ya nanti kita evaluasi lagi dan seterusnya. Demikian. Ya. Nah, ini tadi kan menyambung. Ini saya izin loncat-loncat juga ya Bunda. Karena yang kita cari yang nyambung dulu. Nah, tadi kan kita bahas terapi di rumah. Terus ada juga pertanyaan dari Bunda Putih.
Nah, kalau terapinya dirasa frekuensinya kurang, apa boleh nambah sesi di luar? Sebenarnya kan nambah di rumah juga bisa ya, tapi ini bertanyanya nambah sesi di luar yang beda terapis. Anaknya bingung nggak ya, Bun? Gitu Oh, nggak apa-apa. pertanyaannya. Nggak masalah. Terapisnya Masalah ya. berbeda tuh nggak masalah, Pak. Karena setiap terapis itu meskipun pembawaannya beda, tapi pakemnya sama. Jadi Oh, nanti untuk ibaratnya biar tersinergi gitu ya antara terapi ya. di rumah sakit sama terapis yang akan kita panggil, itu kita bisa berikan masing-masing catatan record-nya dari sekolah, dari klinik ini, kemudian Oh, yang dari terapis home care itu nanti seperti apa. Jadi nanti biar pasti bisa ada cross benarnya. check ya. Betul. Jadi itu yang namanya kolaborasi. Kolaborasi di antara sistem terapi. Jadi antara orang Terapi. tua, terapis, ada juga yang guru sekolah atau guru pendamping kelas anak. Nah, ini Ah, panjang oke. nanti. Jadi sah-sah aja selama nanti ayah dan bunda kalau bisa melengkapi data-datanya tersusun rapi sehingga nanti bisa sifatnya kolaboratif ya. Jadi Betul. tidak tumpang tindih juga ya. Betul. Nggak Nah, ini redundant ya. bagi ayah bunda yang mungkin sudah terapi tapi kok nggak pernah dapat catatan, ini mulai harus tertib catatan dimanapun, entah di klinik ataupun di rumah sakit, harus minta, ya kadang ada sih beberapa rumah sakit atau klinik yang memang tidak memberikan record terapi atau catatan terapi gitu ya. Kalau tidak ada, bunda sama ayah tuh berhak minta. Kalau perlu bawain buku sendiri deh. Nggak apa-apa. Ini saya beli buku sendiri minta tolong gitu. Karena bagaimana bukan kita merepotkan dia tidak, tetapi kita untuk tahu nih apa yang Apa dilatih yang ke dilakukan. anak. Ya. Perkembangannya nanti seperti apa setelah latihan itu juga perlu gitu. Jadi kita bisa mengulang apa yang dilakukan terapis itu di rumah karena terapis utama anak itu adalah orang tua. Anak di tempat terapi hanya 1 jam. Kadang kalau di rumah Betul. sakit malah sampai 1 jam. Karena antri dulu, apa segala macam, anak tantrum waktunya gitu, tinggal 40 menitan gitu. Jadi tetap harus punya yang namanya catatan terapi gitu. Minta kalau nggak ada bawain buku sendiri deh, beliin buku sendiri nggak apa-apa. Murah kok buku cuma 5.000 kan, tapi itu buat catatan ini loh, perkembangan anak. Iya. Ini ada komen juga kan, Bundi apa namanya? Saya juga terapi jilat es krim butuh tenaga ekstra. Itu juga butuh ini juga, butuh budget ekstra juga. Banget. Saya juga baru tahu ternyata anak saya kan terapi juga. Oh, pantas kalau di rumah monyong-monyong, senyum-senyum sendiri itu mungkin bawaan dari tempat terapi ya. Terapi ya, di terapi bicara ada tuh kayak gitu. Nah, ini Bunda Tantri tanya, kalau tes pendengaran tapi pas usia 2 minggu berarti waktu anaknya kecil ya, itu masih valid nggak ya hasilnya? Baru padahal sekarang lahir sudah 2 besar. minggu. Ya. Hah? Maksudnya tesnya sudah waktu usia 2 minggu dan sekarang anaknya udah gede gitu. Iya. Kayaknya gitu ya. Betul nggak Bunda Tantri? Mungkin bisa hop in kalau masih. Iya, betul. Bundi betul. seperti itu. Iya. Jadi pada saat terapi awal itu ditanya tes pendengaran kan waktu baru lahir. Anak saya dites. Gitu. Jadi pada saat lagi mau pemeriksaan awal Bundi ditanya sama dokternya kan. Ibu waktu baru lahir ada tes nggak, tes pendengaran? Oh iya itu anak saya dites gitu. Nah, apakah itu masih valid atau perlu tes pendengaran lagi tadi seperti Bundi? Iya betul ya tadi seperti Bundi infokan. Oke. Untuk tadi yang usia 2 minggu atau 2 bulan itu ya? 2 minggu. Itu tesnya tes BERA atau tes apa tes pendengarannya? Karena ada yang bukan tes BERA, Bunda. Saya lupa Budi lupa nama tesnya apa, tapi ada alatnya gitu ya Bundi ya. Oke, kalau ada alatnya bukan hanya sekedar ini kan kadang ada cuman pakai jentikan jari, tepuk atau gitu kan. Bukan, jadi dia ada alatnya. Nanti itu alatnya dipasang ke anak. Setelah itu nanti jadi kita ada kita di satu ruangan. Jadi saya sama anak tuh di ruangan sendiri tertutup. Yep. Nah nanti petugasnya di luar, jadi nanti ada alatnya gitu Bundi. Nah saya nggak tahu nih, saya nggak ngerti ya itu ditesnya seperti apa. Terus kata dokter nanti dilihat tesnya itu, jadi pada saat alatnya dipasang itu nanti ada frekuensinya pada saat anak merespon atau tidak, katanya seperti itu. Itu BERA, Bundi. itu BERA berarti ya. Itu BERA. Kalau sekarang Bunda mau ngetes lagi, apakah karena memang ada indikasi gangguan pendengaran? Oh enggak Bundi, alhamdulillah enggak. Untuk sekarang lebih sudah merespons kalau dipanggil sudah ini.
Cuman Oke. tadi karena Bundi menginfokan tes pendengaran, makanya saya tanya apakah perlu untuk tes lagi atau enggak gitu. Nggak perlu. Kalau tidak ada Oh, indikasi mengenai gangguan pendengaran, lebih baik tidak usah. Karena kita meminimalkan ini ya, apa namanya, sinar yang masuk ke otak Iya, ini kan juga Betul, betul. treatment-treatmentnya juga. itu ya. Iya. Betul, Kalau nggak radiasi perlu nggak itu. usah. Betul, Iya. kalau nggak perlu nggak usah. Oh iya. Baik, terima kasih Bundi. Sama-sama, Siap, Bu Bunda. Putri. Nah, ini tadi nyambung yang pertanyaan Bunda Putri yang masalah kebalik-balik. Ini Bunda Puri Tiara juga tanya, anaknya kan usia 4 tahun 10 bulan, masih belum Oke. begitu fasih, suka kebolak-balik. Itu Mm-mm. normal apa sudah warning? Nah, ini kalau istilah umum yang kita tahu ya disleksia. Apakah ada arah ke sana atau bagaimana gitu? Bisa jadi kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan ya. Betul, bablas. Jadi nanti anak taunya norma yang betul berbicara ya kayak gitu. Dan Oh, itu terapinya sebenarnya sederhana, nggak perlu diterapi bicara ke klinik atau apa, di rumah aja. Kalau misalnya anak mulai ngomong kebalik-balik, langsung di stop dan langsung dibenarkan. Misalnya telur makan langsung makan telur sampai anak mengucapkan lagi. Dengan intonasi yang sama kayak tadi. Ya. On point, tegas dan tidak memborong. Oke. Prinsipnya tetap sama gitu. Prinsipnya tetap sama. Jadi ketika anak ngomong terbalik langsung kita betulkan. Dan minta anak untuk mengucapkan ulang seperti yang sesuai dengan kaidah yang benar gitu. Itu sederhana, nggak perlu ke klinik sebenarnya. Nah, kalau artikulasi tadi memang latihannya itu tadi yang sudah tadi ada menjilat, mengepung, meniup, retraksi, termasuk mengenai kalau misalnya ada tambahan yang namanya hipersensitif di oral. Itu emang saya nggak bisa ngasih tahu sih karena memang ada sendiri pemeriksaannya. Ini juga ngaruh soalnya ke keterlambatan bicara. Termasuk juga susunan gigi yang ada diastemanya. Diastemanya itu jarak antar gigi yang apa ya, ada rongga-rongganya gitu loh. Betul. Nggak rapat ya. Betul. Itu juga mengarah pada gangguan bicara nanti. Anaknya bisa mengarah ke speech delay. Yaitu yang bisa ngetes memang terapis sih bisanya. Untuk hipersensitif sama diastema itu. Berarti memang perlu nanti ayah dan bunda, kalau kita online kan assessment juga nggak mungkin ya. Jadi mungkin di kota masing-masing. Kadang apa namanya waktu dulu pandemi kan kita nggak berani. Jadi video call kayak gitu. Ya. Bener-bener anaknya harus semangat tapi. Oh iya, tapi memang lebih efektif langsung ya. Ini berhubung pandemi sudah mereda kan mungkin udah mulai bisa jalan ke mungkin pusat-pusat tumbuh kembang di kota masing-masing ya. Kalau di Jogja bisa ke. Kalau di Jogja bukanya berarti di tumbuh kembang apa di Kikoku ya? Di dua-duanya ada. Jadi dua-duanya bisa ya? Dua-duanya itu ada sekolahnya plus layanan terapinya. Oh gitu. Berarti bisa ke dua-duanya ya? Nanti bisa dua-duanya. Ya. Hanya memang ini sih layanan usianya berbeda. Kalau yang di tumbuh kembang itu usia 2 bulan sampai 3 tahun, nanti yang di Kikoku itu dari 4 tahun ke 7 tahun. Jadi kita beda ini ya, segmen usianya ya. Betul. Itu tadi ada tanya apakah TT dan LT. Nah, mungkin ini awam belum tahu ya TT itu apa, LT itu apa. TT itu tongue tie, kalau LT itu lip tie. Itu apa itu? Nah, itu tuh tali lidah dan tali bibir yang pendek atau menyatu gitu. Itu pengaruh banget. Itu anatomi ya. Itu. Iya, betul. Dan itu terapinya nggak ada. Kalau itu memang harus dilakukan bedah mulut. Oke. Kalau itu harus bedah mulut. Jadi biasanya nanti pemeriksaannya, jadi kalau bedah mulutnya, ini beberapa kasus, di usia sebelum 2 tahun atau malah setelah nanti anak usia 5 tahun malahan. Jadi ketika anak usia 2 sampai 5 ini nggak bisa dilakukan, kecuali mungkin harus anestesi total ya, tapi kadang kembali lagi ke kondisi tubuh anak. Gitu. Jadi waktu kecil banget atau pas setelah 5 tahun. Nah ini pertanyaan lanjutannya, cara taunya long tie sama tongue tie gimana tuh Budi? Kalau LT sama TT biasanya di awal ketika kita memberikan ASI itu udah ketahuan. Dia susah nyedot nggak, atau dia apa namanya kayak suka ngeces kayak gitu loh Mas. Kalau udah kadang ada yang mengasinya selama proses ASI biasa aja, tapi ternyata dia ada lip tie atau tongue tie itu di sini. Kita lihat di sini. Di tali-tali itu ya. Nah, ini anak tuh nggak bisa. Jadi kadang kalau kita berikan respon kayak es krim itu tadi, termasuk salah satunya untuk lip tie itu
lidahnya tuh kayak nggak mau gerak. Hanya Nah, mentok ya. ke sini. Kayak nggak mau, jadi tetap mulutnya yang maju kayak gitu. Kemudian kalau lip Oke. lebih gampang. Jadi lihat aja di bagian sini dia bisa nggak sih? Kadang sampai kelihatan bagian dalamnya. Nah si anak ini nggak bisa. Mau kita balik itu kayak lengket gitu loh. Ya, Itu ya, ya. berpengaruh banget. Simpelnya kayak gitu. Tapi ketika sudah tahu nih awal kayaknya memang enggak ya. Kayaknya TT atau LT itu tadi boleh langsung diperiksakan ke bagian itu bukan ke spesialis anak lagi ya, dokter anak umum, tapi itu langsung ke bedah mulut anak sendiri ya. Bedah mulut itu ada yang anak, ada yang ini. Tidak di semua rumah sakit ada. Ya. Tidak di semua rumah sakit ada. Jadi mungkin minta rujukannya ke dokter umum dulu atau dokter anak yang spesialis anak dulu, nanti baru minta rujukan kemana nih. Itu mereka biasanya punya jaringannya. Gitu. Tapi asesmennya nanti dimulai dari mandiri, mungkin bisa ke klinik tumbuh kembang juga bisa ya, berarti ya? Bisa. Tetapi nanti untuk tindakan selanjutnya ya harus ke dokter. Ke spesialis ya, berarti ke dokter Betul. spesialis ya. Betul. Oke. Nah tadi nih masih nih Bunda Indah nih, berarti pertanyaannya tadi masalah kecukupan terapi itu gimana selain mungkin faktor akad kepada diri sendiri, keluarga dan mungkin akad antara kita dengan terapis itu bisa maksudnya bisa ditentukan di mana gitu. Setelah ini terapi selesai, ini tinggal mungkin kalau orang tua berpikirnya tanpa istilah ya, ini tinggal sosialisasinya aja dikasih temen yang banyak mungkin dia bisa lebih cepat kayak gitu, asumsi seperti itu bisa. udah. Nah, Oke. gimana Bu? Patokannya screening. Oke. Jadi kita akan tahu nih, seharusnya usia 4 tahun kan. 4 tahun ini tahapan pencapaian perkembangannya apa aja? Atau 3 tahun tahapan pencapaian perkembangannya apa aja? Ya. Kalau sudah misalnya di 3 tahun nih, anak sudah mengucapkan setidaknya 100 kata. Paling enggak sudah mau mendekati deh, 80. It's okay. Sudah bisa merangkai 2 atau 3 kata dalam satu kalimat, dalam satu kali ucapan. Mama mau bobo di usia 3 tahun. Stop. Nggak perlu dipanjang-panjangin lagi terapinya. Jadi patokannya adalah setidaknya hasil screening sudah mendekati usia perkembangan, capaian usia perkembangannya. Oke. Nah, minum dulu. berarti apa namanya? Ya minta screening ulang ya berarti ya. Kan kadang beberapa tempat terapi kan SOP-nya beda-beda ya. Mungkin betul. Secara mandiri minta tolong screening ulang dong biar tahu resumenya kali gitu ya. Kalau nggak screening sendiri aja di rumah, ada KPSP. Oh, KPSP. Apakah itu? KPSP itu kuesioner pra-screening perkembangan. Buku pink. Buku pink. Dan itu senjata mama banget. Mama Indonesia ya. Berarti lewat KPSP yang di buku pink itu bisa buat acuan ya. Itu malah murah. Tapi mudahnya nggak tahu ya. Murah tapi mudahnya nggak tahu karena kadang anak tuh nggak manut aja gitu sama kita. Iya. Oke. Nah ini lanjut nih berarti. Tadi kan kebolak-balik. Kalau perulangan itu aman atau enggak? Ini biasanya kayak ini ya, kayak apa istilahnya? Gagap. Ya. Beda. Kalau gagap tuh satu kata belum selesai. Tapi kalau yang pengulangan ini ngulang lengkap ya. Mama. Tadi, adek, makan telur gitu baru kayak gitu. Jadi ini memang biasanya muncul di usia 2-3 tahun. Biasanya muncul tuh berarti normal atau? Normal muncul di usia 2-3 tahun. Itu karena ada apa? Ada efek egosentrisnya tadi tuh loh. Dia mau menekankan banget bahwa yang mau sampaikan tuh kayak gini gitu loh. Itu sebenarnya itu. Jadi bukan indikasi ini ada gangguan bahasa atau bicara. Nah, beda sama gagap. Gagap ini kan satu kata aja belum sampai terucap. Belum beres gitu. Susah untuk mengungkapkan gitu. Kalau pengulangan itu memang itu normal di usia 2-3 tahun. Kalau di usia 3 tahun lebih anak masih kayak gini, kita mulai stop. Mama mau makan. Tadi sama kayak kebalik kata. Jadi minta anak mengucapkan sesuai dengan SPOK-nya. Mama mau makan. Minta anak mengulang. Oke. Poin tegas. Tadi tidak memborong poin tetap
kuncinya tuh itu. Gitu. Nah, ini pertanyaan saya pribadi nih. Oh ya. Ini bahas Yang gagap dituker. kan, bahas Oh. starter kan. Heeh. Jadi kalau masalah-masalah seperti ini itu Hmm. ada, apakah semuanya ada hubungannya, mohon maaf, dengan tingkat atau nantinya kemampuan intelijensi anak nggak sih, Bundi? Jadi Gagap. karena ya gagap atau apapun, mungkin nanti disleksia. Karena pengalaman saya punya beberapa teman yang starter saat kuliah, terutama itu kok kebetulan teman saya yang starter itu ada beberapa. Itu malah secara akademis mereka jenius-jenius. Jadi kan Yep. mungkin itu salah satu pengalaman empiris yang membuat saya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi pasti mereka juga curhat. Saya tuh kalau komunikasi emang susah banget gitu karena dia gagap gitu kan. Tapi apakah yang seperti ini juga ada pengaruhnya nanti ke depannya? Kalau secara keilmuan yang dipelajari gimana? Kalau dari sisi kognitif nggak ada hubungannya sih. Oh, memang nggak ada hubungannya ya. Tapi nanti berhubungan dengan yang namanya personal, sosial, dan emosional. Nah, Biasanya iya. berhubungan ke sana. Misalnya kesulitan untuk membangun hubungan interaksi sosial interpersonal sama orang lain. Ya, Karena ya. ada ketidakpercayaan diri itu kan. Kalau gagap itu terkait sama syaraf sih Mas. Jadi latihannya beda lagi gitu. Untuk Oke. terapinya juga beda lagi gitu. Itu lebih kompleks ya. Karena itu memang ada saraf. Sarafnya yang tadi. Tapi ada juga karena ketidakpercayaan diri. Bisa juga karena trauma. Nah, ini pendekatannya lebih psikologi banget. Iya. Bisa jadi karena trauma. Karena mungkin Bisa pernah dibentak. dibentak atau Betul, gimana kayak gitu. betul banget. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama kognitif, tapi berhubungan sama personal, sosial, emosional. Lebih ke sana. Dan nggak selamanya masalah medis atau saraf atau apa juga bisa jadi karena trauma juga bisa ya. Traumatis. Kebanyakan kayak gitu sih, yang perkara ini traumatis. Ya. Yang ditangani. Perlu di asesmen juga ya nanti kalau. Betul. Tadi itu kalau sudah mulai terapi bicara kayaknya ada. Sebenarnya kita perlu masukin ke sekolah nggak sih? Ya perlu. Perlu karena apa? Nanti stimulasi bahasa anak itu dia akan peroleh juga ketika berinteraksi dengan temannya. Sama kayak kita sih. Kita kumpul sama teman, senang nggak? Ya senang lah pastinya. Senang kan? Nah, dengan perasaan senang ada endorfinnya juga ya. Betul. Jadi ketika itu sudah bekerja happy, nyaman, nanti stimulus apa aja tuh gampang masuknya. Termasuk stimulus bahasa dari teman sebaya. Tuh. Gitu. Itu perlu memang. Karena beberapa yang memang speech dia ya udah sekolahin aja kan kata dokter kayak gitu kan. Nanti dia belajar ngomong, iya memang benar. Tetapi memang harus dilihat lagi kalau memang ada kaitannya sama fokusnya itu tadi. Kemudian ada perlakuan yang ini melekat memang harus diimbangi dengan terapi. Oke, coba kita bahas, kita coba deal sampai jam 12 ya Bunda ya. Oke. Ya, ini ada bisa 2 pertanyaan lah. Budi, ini anak saya usia 3 tahun 1 bulan. Saat ini terapi bicara SI baru 2 kali pertemuan masing-masing terapi. Namun saya rasa anak saya lebih efektif ngomong ketika bersama teman-temannya. Anak saya mau saya masukkan ke PAUD. Apakah menurut Bundi sudah tepat? Dan apakah anak saya juga sudah bisa diberhentikan terapi? Karena saya lihat pada saat terapi, anak saya diajak bermain sambil belajar sama terapisnya. Maksudnya mungkin, saya nggak tahu ya, kalau di tempat terapi anak saya memang orang tua nggak bisa lihat prosesnya ya, karena ditutup gitu. Tapi kalau ini mungkin bisa lihat, jadi mungkin ada rasa membandingkan, oh kayaknya lebih enak, lebih aktif saat dia berinteraksi sama teman-temannya di rumah mungkin ya. Makanya mungkin mau mencoba apa dimasukin ke PAUD aja daripada terapi seperti itu. Lalu mau sekalian aja ya? Ya, boleh. Kalau anak saya hanya bisa menyebutkan suara hewan dan baru bisa bilang ndak dan no, apakah itu masih diperlukan periksakan gigi atau pemeriksaan yang lainnya? Saya nggak tahu kenapa arahnya ke gigi ya. Oh ini, karena memang anak saya waktu kurang lebih 1 tahun gigi depannya pernah jatuh dan patah. Oh sekarang 2 tahun 7 bulan gigi atas kecil-kecil dan yang bawah mulai ada 1 yang renggang. Oke. Yang tadi ya, yang Bunda siapa? Erna ya? Iya Bunda Erna ya. Nah Bunda Erna,
ini sudah pernah asesmen? Bunda Erna masih adakah di room? Karena ini kasuistik ya. Iya, izin Bundi belum, Bundi Oh, belum asesmen. Kok bisa belum. diterapi? Kok bisa terapi langsung? Jadi gini, memang waktu itu kan saya kan di rumah sakit ya Bundi, izin saya sharing dulu. Awalnya kan ke dokter anak, dirujuk ke dokter rehab medik. Kemudian memang sama rehab medik itu saya dikasih kuesioner. Nah, namun memang Bundi saat ini saya masih final untuk pengisian kuesioner tersebut. Namun dokternya itu sudah istilahnya menyarankan, oh ini terapi wicara dan terapi sensori integrasi katanya gitu. Nah, nanti akan dikasih tahu jadwalnya. Ternyata jadwalnya itu jadi lebih dulu gitu. Maksudnya untuk pengisian kan sebenarnya saya dikasih estimasi waktu itu 2 minggu untuk mengembalikan kuesionernya. Tapi sebelum 2 minggu itu saya udah dapat jadwal untuk terapi. Jadi akhirnya ya karena memang dokternya sudah bilang memang terapi, jadi memang saya sudah terapi lebih dulu begitu, Bundi, untuk assessment kuesioner yang nanti akan saya berikan ke dokter. Berarti kalau boleh saya dokternya sudah melihat mungkin ada perilaku atau perkembangan yang memang harus dikejar dari terapi sensori integrasi dan terapi wicaranya. Jadi memang sudah ada rekomendasi, maksudnya kayak gitu itu sudah termasuk pemeriksaan atau asesmen. Kalau memang sudah, terus Bunda merasa kok kayaknya dengan sekolah aja cukup gitu. Saya rasa lebih baik diikuti dulu proses terapinya. Karena ketika memang dari pemeriksaan, meskipun belum tuntas nih Bunda mengisi kuesionernya itu, tetapi dokter kan mungkin sudah pasti punya pengalaman ya gitu, melihat sekilas oke, ternyata ini dari dasar sensorisnya belum mencapai tahap perkembangan nih, makanya kenapa Ananda masih terlambat bicara sampai sekarang, ibaratnya kayak gitu. Jadi lebih baik diikutin juga terapinya dengan plus Bunda masukkan ke sekolah itu udah benar karena anak dengan berinteraksi sosial tidak hanya belajar ngomong ya nantinya, dia juga akan belajar tentang problem solving, dia juga akan belajar untuk menahan diri dan lain sebagainya, berinteraksi sosial, beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi banyak hal yang dapat ketika anak bersekolah juga. Gitu. Itu tadi jawaban. Kadang contoh kasusnya itu ayah dan bunda ini kadang kalau lihat report mungkin kalau tidak diiringi dengan diskusi itu kan bingung ya, misalnya ternyata terapi cuma diajak main ya, diajak main trampolin, diajak main gimbal, tapi kok belum bicara kan kadang ya seperti yang sebenarnya kita ulas selama hampir 2 jam ini ya. Iya, karena betul. Bicara itu di level yang lain harus dibenerin dulu gitu kan. Betul, fondasinya itu harus dikejar dulu. Memang kayak bermain sebenarnya. Tetapi kan saya yakin di rumah ayah bunda nggak semuanya bisa meluangkan waktu bermain. Ya, itu juga. Simple. Seperti yang saya contohkan tadi kan main semua intinya. Sederhana banget. Kalau bisa dilakukan di rumah, udahlah itu insya Allah aman deh perkembangan anak-anaknya. Ya. Tinggal di tempat terapi kan kita mencoba untuk berikhtiar lebih lah ya anak ini. Betul. Nah nanti pokoknya ini juga kunci. Minta catatan terapi. Jadi kita bisa mengulang itu. Dan kemudian kita punya record bahwa sampai di sini loh tahapan pencapaian anak kita tuh sekarang kayak gitu. Harus. Betul. Terus. Tadi yang sekolah pertanyaan juga ya. Gimana? Untuk guru di sekolah juga sama. Okay. Guru-guru di sekolah itu warningnya juga akan sama. Jadi ini anak didikku kenapa sampai saat ini kok masih belum ngomong ya? Bisa lakukan screening awal. Screening awal, semua pasti punya KPSP kalau di sekolah. Okay. Ya kan? Punya KPSP kalau di sekolah. Jadi bisa lakukan screening awal, kemudian kalau dirasa memang memang ini kayaknya ada keterlambatan bicara, boleh loh ngajak wali murid ngobrol, ayah bunda mungkin kita bisa ambil waktu untuk berbicara gitu mengenai perkembangan Ananda di sekolah gitu. Tapi jangan menjudgment ya gitu. Jangan menjudgment karena kadang kan orang tua merasa anaknya baik-baik aja gitu. Tapi karena kita mungkin lebih tahu banyak tentang sudah melihat keilmuannya banyak lah ya dan gitu. pengalaman. Jadi kita bisa merekomendasikan gitu. Oke. Yang tadi pertanyaan Bunda Pradini Widi yang tentang gigi itu, struktur gigi itu. Oke, struktur gigi ya. Karena pernah jatuh, terus sekarang
kayaknya renggang-renggang gitu giginya seperti yang tadi dibahas. Oke, kalau 1 tahun tuh giginya kayaknya belum bisa dicek ini ada diastema atau tidak sih. Karena biasanya baru lengkap itu kan nanti di usia sekitar 18 bulan, 16, Tapi ini 18. posisi udah 2 tahun 7 bulan. Sekarang? Yang 1 tahun tuh pas jatuhnya, jatuh Oh, dan pas giginya pernah jatuh. patah. Oke. Sekarang Yang udah bulan 2 tahun 7 bulan. ini kalau cuma 1 yang renggang kayaknya bukan diastema. Diastema itu benar-benar dari geraham sampai ke depan itu memang benar-benar kayak ada Ada gap ruang-ruang. ya. Iya, ada gap masing-masingnya itu. Itu kayak gigi apa ya kalau kita ngomong? Bukan gigi kelinci ya, apa ya? Pokoknya ada renggang-renggang. Kalau hanya sekedar patah kemudian ada 1, 2 yang renggang itu bukan diastema. Tapi ini problemnya apa? Ntar aku baca lagi. Baru bisa menyebutkan suara hewan dan baru bisa bilang enggak dan no. Tapi kalau ngomong usianya kan ini 2 tahun 7 bulan. Mungkin perlu Iya, screening, udah. tapi masalahnya apa kan nanti kita tantangannya Iya, gimana kalau gitu. 2 tahun 7 bulan masih dan no, kita bisa katakan mohon maaf, memang ada keterlambatan di bicara dan bahasa. Gitu. Apakah ada gangguan itu tadi kita perlu lakukan screening lain ya, kayak misalnya di oromotornya atau mungkin ada perilaku lain kayak gitu. Itu Bunda. Oke. Gitu. Ini semuanya sudah terjawab. Alhamdulillah. Insya Allah Ah. pertanyaannya. Dan ini juga Semoga ya. 11.55. Oke. Nah, mungkin sebelum ditutup total ini kita minta closing statement dari Bundi. Jadi buat kami ini ayah dan bunda untuk ya mungkin khususnya di isu speech delay atau yang lain di seputarnya atau pada umumnya untuk masalah parenting. Oke. Intinya sebagai orang tua yang kita memang mendampingi anak hampir 24 jam ya, gitu. Paling hanya terpotong waktu kerja. Kita harus benar-benar memperhatikan nih kebutuhan perkembangannya. Dalam artian sudah mencapai tahapan perkembangan atau belum. Tidak perlu membandingkan dengan anak lain, tapi bandingkan dengan tahapan perkembangan dia sendiri. Sudah sesuai atau belum? Karena apa? Ketika memang terjadi keterlambatan, ya kita harus segera melakukan dan jangan malu untuk melakukan pemeriksaan ke ahli yang lebih bisa. Bukan kita bisa melakukan screening lah di rumah. Tetapi ketika memang kita sudah menemukan ada indikasi keterlambatan, tolong segera bawa ke yang lebih ahli, dokter ataupun psikolog. Dan jangan malu intinya untuk melakukan proses terapi. Ya. Karena ini untuk anak, semuanya kembali ke anak. Rezeki bahkan yang kita dapat juga sebenarnya rezeki anak, hanya dititipkan ke kita. Gitu. Ya. Jadi plus itu ketika memang sudah menjalani terapi, tetap lakukan latihan kontinu di rumah. Itu saja. Nah, kalau hanya di tempat terapi, putus nanti. Tapi kalau rumah, terapi dan di rumah, pasti cepat hasilnya. Gitu. Amin. Ya, begitu ayah dan bunda sekalian. Terima kasih banyak Bundi atas waktu dan ilmunya, sharingnya pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk semua ayah dan bunda yang sudah bergabung pada sesi kita pada siang hari ini. Sesi ini direcord dan insya Allah nanti secepatnya hasil recordingnya akan kita upload di channelnya Isi Baby Ren, channel YouTube-nya. Nanti bisa ayah dan bunda review juga. Nanti misalnya Bundi ada materi atau video lain yang mungkin akan di-sharing di WhatsApp, grup WhatsApp tadi nanti juga bisa di-share. Cuma nanti kalau saya mungkin disclaimer, mungkin grup itu juga tidak bisa jadi ajang ajang bertanya terus secara kontinu karena nanti kita juga nggak tahu bisa berkomitmen seperti itu apa enggak, tapi posisinya paling enggak kalau ada materi-materi yang mungkin bisa jadi pengayaan ya di luar sesi kita pada hari ini mungkin nanti bisa di-share di situ. Gitu. Oke, berhubung jam sudah menunjukkan waktunya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bundi atas waktu dan sharingnya. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda sekalian. Kita tutup webinar Isi Baby Ren pada kali ini. Nanti sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Nanti info juga akan kita share di grup WhatsApp tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima